Dalam beberapa saat, Zhao Feng telah menyusul gadis di depan. Tapi Zhao Yufei sepertinya masih marah karena dia tidak pernah menjawab pertanyaannya. Yang dia lakukan hanyalah pergi ke tujuan mereka, tetapi mata kristalnya masih diam-diam melirik pemuda di belakangnya. Zhao Feng akhirnya merasa bahwa dia sudah tenang, jadi dia mulai bertanya tentang pertemuan jenius lagi. KTT Jenius adalah acara tahunan dan semua pemuda berbakat akan mendapat undangan. Zhao Yufei menjelaskan situasinya. Itu adalah acara di mana para pemuda berdebat satu sama lain dan memilih 4 jenius besar. Segera, keduanya tiba di gerbang utama Sekte Zhao. Di gerbang berdiri beberapa orang, termasuk Zhao Linlong, Zhao Qi dan Zhao Han. Saudari Yufei, kami hanya menunggumu. Zhao Linlong tersenyum dan melepaskan auranya. Aura peringkat ke-6 membuat murid-murid lain di dekatnya gemetar ketakutan. Zhao Feng dan Zhao Yufei berjalan menuju yang lain. Terlepas dari 5 murid dalam teratas, Zhao Qin dan Zhao Ling juga hadir. Mengapa kamu di sini? Melihat Zhao Feng di sini, Zhao Linlong mengerutkan alisnya. Mengapa? Apakah saudara Linlong tidak menyambut saya? Zhao Feng sedikit penasaran. Kenapa dia tidak bisa datang? Seharusnya normal baginya untuk menghadiri Genius Summit karena dia adalah yang terkuat ketiga. Hehe, Zhao Linlong menyembunyikan ejekan di matanya dan dia tidak memperhatikan Zhao Feng lagi. Zhao Feng sekali lagi merasa diabaikan. Beberapa murid yang hadir seperti Zhao Qi dan Zhao Qin agak tahu alasannya. Hanya ada sejumlah tempat untuk Genius Summit dan Zhao Linlong tidak memberikan salah satunya kepada Zhao Feng. Menurut aturan, jika Zhao Feng tidak memiliki undangan, dia tidak akan bisa masuk. Zhao Linlong ingin melihatnya kehilangan muka, Zhao Qi dan Zhao Han memiliki simpati di mata mereka. Zhao Feng merasa suasananya agak tegang dan cara mereka memandangnya aneh. Oke, mari kita pergi. Zhao Linlong memberi perintah. Tujuannya adalah Danau Yanbo di dekat tempat keluarga Qiu. Zhao Yufei berbalik dan memperingatkan Zhao Feng seolah-olah dia akan tersesat. Segera, sebuah danau kecil muncul. Di satu sisi danau, ada gunung setinggi 1000 meter. Danau itu juga mengelilingi setengah gunung. Titik pertemuannya berada di titik gunung. Kelompok kecil dari mereka mulai menggunakan keterampilan gerakan mereka dan mulai berlari ke atas gunung. Di puncak gunung, ada sosok beberapa murid keluarga Qiu. Karena penyelenggaranya adalah Qiu Mengyu, tempat ini jelas juga merupakan wilayah mereka. Bisakah kalian semua menunjukkan undangan kalian? 7-8 murid dari keluarga Qiu berdiri dalam barisan. Anak-anak muda ini bukan pemuda normal, mereka semua adalah murid keluarga Qiu yang berbakat. Mereka semua telah mencapai peringkat kelima atau lebih tinggi dan mereka berusia antara 20 hingga 30 tahun. Semua pemuda mengeluarkan undangan mereka dan menyerahkannya. Zhao Linlong memimpin murid Sekte Zhao ke pos pemeriksaan. Pertama, itu adalah Zhao Linlong. Kemudian, itu adalah Zhao Qi, Zhao Han. Akhirnya, hanya Zhao Feng dan Zhao Yufei yang tersisa. Pada saat ini, bibir Zhao Linlong melengkung menjadi senyuman saat dia melihat ke arah Zhao Feng. Ini undanganku. Zhao Feng mengeluarkan surat itu. Ya, itu benar. Kultivator mengangguk dan membiarkan Zhao Feng masuk. Adegan ini membuat senyum Zhao Linlong membeku. Zhao Qi dan Zhao Han sama-sama terkejut. Apa-apaan? Bagaimana Zhao Feng mendapatkan undangan? Zhao Feng melihat reaksi mereka. Dia secara naluriah mengalihkan pandangannya untuk melihat Zhao Yufei, di mana yang terakhir menghindari matanya dan buru-buru melepaskan undangannya. Kelompok 7 berhasil memasuki tempat itu. Zhao Feng penasaran karena dia merasa undangannya berbeda dari yang lain. Zhao Yufei tersenyum. Jika Anda ingin tahu jawabannya, Anda harus menjadi yang pertama di puncak jenius. Zhao Feng menggelengkan kepalanya dan dia tidak memikirkannya lagi. Adegan ini membuat Zhao Linlong memindai dengan dingin ke arah Zhao Feng seolah-olah dia sedang memperingatkannya. Zhao Feng merasakan peringatan dan permusuhan, tetapi dia tidak menaruhnya di dalam hatinya. Dia sama sekali tidak takut pada Zhao Linlong dengan kekuatannya saat ini. Murid Sekte Zhao segera memasuki paviliun di mana para pelayan akan menuangkan teh untuk mereka. Paviliun tempat mereka berada paling dekat dengan pusat area terbuka. Ada 3 paviliun yang sama dekat dengan pusat keluarga Qiu, Xin dan Zhao, mewakili kekuatan terbesar di Sun Feather City. Zhao Feng melihat paviliun di sebelah kirinya dan dia menemukan bahwa Xin Tong dan Xin Fei juga ada di sana. Xin Fei sudah mencapai puncak peringkat keempat dan Xin Tong baru saja mencapai peringkat kelima. Jelas, kecepatan kultivasi mereka masih lebih lambat dari Zhao Feng dan Zhao Yufei. Tingkat kultivasi Zhao Feng dan Zhao Yufei sama-sama mencapai peringkat kelima. Setidaknya, itulah yang terlihat dan mereka adalah yang termuda yang hadir. Jenius teratas dari keluarga Xin disebut Xin Wuheng dan dia adalah kepala dari 4 jenius besar. Pada pertemuan puncak tahun lalu, 3 jenius hebat lainnya bahkan tidak mampu memblokir 10 gerakannya. Zhao Qin berkata pelan. Mengikuti penglihatannya, mata Zhao Feng terkunci pada seorang pemuda berpakaian biru normal yang matanya tertutup. Pemuda berpakaian biru itu berusia sekitar 16 hingga 17 tahun dan dia memiliki wajah yang normal. Dia adalah Xin Wuheng dan tingkat kultivasinya tampaknya berada di peringkat kelima puncak. Menghadapi Xin Wuheng, bahkan ekspresi Zhao Linlong yang arogan berubah serius. Ketika mata kiri Zhao Feng terkunci pada Xin Wuheng, dia hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Orang ini sama sekali tidak sederhana. Menghadapi Zhao Linlong, Zhao Feng tidak merasakan tekanan sama sekali. Tetapi menghadapi orang ini, dia bisa merasakan tekanan memancar darinya. Mata kiri Zhao Feng bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat orang lain. Seolah merasakan sesuatu, mata Xin Wuheng tiba-tiba terbuka. Begitu dia membuka matanya, Zhao Feng bisa melihat pupil matanya yang jernih, langsung mengubah wajah normalnya menjadi tampan. Xin Wuheng. Zhao Linlong meludah saat dia melihat ke arah Xin Wuheng. Namun, Xin Wuheng tidak melihat apa yang disebut murid nomor 1 Sekte Zhao ini. Sebaliknya, matanya mendarat di Zhao Feng. Tidak buruk. Akhirnya ada seseorang yang menarik minatku. Xin Wuheng mengangguk. Begitu dia selesai, dia menutup matanya sekali lagi, bahkan tidak repot-repot melihat Zhao Linlong. Apa? Zhao Linlong dengan paksa menekan amarahnya. Tidak ada seorang pun dari generasi muda yang berani memandang rendah dirinya. Tapi dia tidak bisa marah pada Xin Wuheng. Bagaimanapun, Xin Wuheng telah mengalahkannya dalam 10 gerakan tahun lalu. Siapa pria ini? Menjadi begitu penting bagi Xin Wuheng. Banyak yang melihat ke arah Zhao Feng. Xin Fei dan Xin Tong juga disertakan. Kemauan Xin Fei untuk berperang sangat besar dan Xin Tong tampaknya juga berharap kecepatan kultivasi anak itu legendaris. Dia juga mencapai peringkat kelima. Zhao Linlong merasa tertipu melihat betapa pentingnya Xin Wuheng memandang Zhao Feng. Xin Wuheng jelas tidak menempatkannya di matanya. Xin Wuheng, Anda akan segera melihat siapa yang akan menjadi lawan sejati Anda. Zhao Linlong tertawa dingin pada dirinya sendiri. Saat malam tiba, semakin banyak orang yang datang. Di dalam paviliun, ada pemuda berbakat dan tamu dengan status tinggi. Ada sekitar 40 hingga 50 pemuda yang diundang dan penonton mencapai sekitar 100. Tepat pada saat ini, gangguan terjadi. Lihat, Qiu Mengyu ada di sini. Gadis tercantik di Sun Feather City. Kerumunan berseru dan kemudian jatuh ke dalam keheningan. Di karpet merah, ada seorang gadis berpakaian biru.
Rambutnya tampak mengalir dengan udara dan dengan wajahnya yang megah, dia tampak terbuat dari batu giok. Qiu Mengyu berusia 17 hingga 18 tahun dan setiap gerakan yang dia lakukan sangat elegan. Setiap senyum yang dia berikan penuh rasa, tidak seperti Zhao Yufei dan Zhao Qin yang sama-sama pemalu. Tidak heran dia dinilai sebagai gadis tercantik di Sun Feather City. Jangan lupa bahwa Qiu Mengyu juga salah satu dari 4 jenius hebat. Banyak dari pemuda berbakat itu bingung. Hanya ada Zhao Yufei yang bisa dibandingkan dengannya. Tapi Zhao Yufei lebih muda, hanya 14 hingga 15 tahun, dan kemurniannya tampak sangat alami. Oleh karena itu, dia tidak semenarik Qiu Mengyu. Di bawah perhatian orang banyak, Qiu Mengyu melangkah ke dalam paviliun keluarga Qiu. Hari ini, saya mendapat kehormatan untuk menjadi tuan rumah pertemuan puncak tahun ini di mana semua pemuda berbakat dalam radius 1000 diundang. Suara Qiu Mengyu seperti sungai kecil yang mengalir, menarik lebih banyak perhatian. Dia memang cantik. Zhao Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Qiu Mengyu beberapa kali lagi dan Zhao Yufei di sampingnya mendengus. Ada juga seorang pemuda berpakaian putih di dalam paviliun keluarga Qiu yang telah mencapai puncak peringkat kelima. Orang itu bernama Qiu Changyi dan dia juga salah satu dari 4 jenius besar. Zhao Qin memperkenalkannya. Ini berarti 2 dari 4 jenius besar berasal dari keluarga Qiu. Zhao Feng sedikit tercengang. Ya, kekuatan keluarga Qiu di Sun Feather City kuat dan mereka adalah musuh dari keluarga Zhao kami, jadi kami biasanya memiliki beberapa perkelahian. Zhao Qi menambahkan, pada saat ini, 4 jenius besar kota bulu matahari berdiri Zhao Linlong, Xin Wuheng, Qiu Mengyu, dan Qiu Changyi. Tahun lalu, 4 jenius besar telah diberi peringkat, dengan Xin Wuheng dengan mudah menjadi yang pertama. Kedua adalah Qiu Mengyu, ketiga Zhao Linlong dan keempat Qiu Changyi. Yang pertama adalah keluarga Xin, sedangkan yang kedua dan keempat adalah pesaing keluarga Qiu. Keluarga Zhao dengan mudah menjadi yang terakhir. Tapi tahun ini, semuanya berubah. Tidak hanya Zhao Linlong mencapai peringkat ke-6, Zhao Feng dan Zhao Yufei sama-sama mencapai peringkat ke-5 di usia yang begitu muda. Keluarga hanya membandingkan berapa banyak generasi muda yang telah mencapai peringkat ke-5 atau lebih tinggi. Keluarga Zhao memiliki 5 Zhao Linlong, Zhao Qi, Zhao Feng, Zhao Han, dan Zhao Yufei. Keluarga Xin hanya memiliki 3, termasuk Xin Tong yang baru saja mencapai peringkat ke-5. Keluarga Qiu memiliki 4 yang termasuk Qiu Mengyu dan Qiu Changyi, 2 dari 4 jenius besar. KTT tahun ini akan intens. Dominasi keluarga Zhao membuat 2 keluarga lainnya merasa tertekan. Ketika semua orang telah tiba, pertemuan puncak secara resmi dimulai. KTT ini terutama untuk perdebatan dan komunikasi. Menurut aturan, siapapun bisa memamerkan keterampilan mereka atau menantang seseorang. Setelah mereka selesai sparring, keduanya akan bertukar pointer. Di ruang terbuka yang jernih di tengah puncak, saya telah melatih skill bernama Sweeping Cloud Leg dan itu telah mencapai level puncak. Seorang pemuda ditendang keluar dengan kedua kakinya. Segera, dia mulai menendang lebih cepat. Akhirnya, hanya afterimage yang tersisa. Itu seperti badai kaki yang kacau. Tidak buruk. Untuk dapat melatih keterampilan peringkat menengah ke tingkat puncak. Orang-orang memuji. Pemuda ini bukan dari 3 keluarga besar. Sebaliknya, dia adalah jenius teratas dari keluarga kecil. Setelah pamer, matanya yang berapi-api menatap Qiu Mengyu. Saya ingin berdebat dengan gadis tercantik di Sun Feather City. Begitu dia selesai, dia menyebabkan kemarahan orang banyak. Hanya kamu, Anda ingin berdebat dengan Qiu Mengyu. Dalam mimpimu, kamu harus mengalahkanku terlebih dahulu jika kamu ingin menantang Qiu Mengyu. Dari keluarga Qiu, seorang pemuda dari peringkat keempat bermunculan. Keduanya segera bentrok bersama. Orang dari keluarga Qiu telah mengembangkan seni bela diri tingkat tinggi. Jelas, murid keluarga Qiu menang setelah 50 hingga 60 gerakan. Huff, Anda masih memiliki wajah untuk datang ke puncak dengan kekuatan kecil Anda. Murid keluarga Qiu mengejek. Para pemuda berbakat dari 3 keluarga besar memiliki teknik dan keterampilan kultivasi yang lebih baik. Oleh karena itu, kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada yang lain di level itu. Pemuda ini segera ditantang oleh seseorang dari keluarga Xin. KTT memiliki aturan. Perdebatan di awal hanya untuk mereka yang berada di peringkat keempat. Orang-orang dari peringkat kelima atau lebih tinggi tidak dapat bergabung. Segera, Zhao Qin dan Zhao Ling dari Sekte Zhao naik, menang dan kalah. Seiring berjalannya waktu, kekuatan mereka di atas panggung menjadi semakin kuat. Aku, Zhao Han, ingin melihat seberapa kuat dirimu. Zhao Han di tengah lapangan terbuka. Matanya mengamati para pembudidaya peringkat kelima dari keluarga Xin dan Qiu. Meskipun keluarga Xin hanya memiliki 3, kekuatan mereka semua kuat. Aku akan melakukannya. Xin Tong perlahan berdiri dan melemparkan topi rumput di kepalanya. Dia telah berdebat dengan Zhao Han terakhir kali. Tetapi karena tingkat kultivasinya lebih rendah, dia kalah. Sampah yang dikalahkan. Zhao Han dengan dingin tertawa dan menyerang lebih dulu. Lengan dinding baja, lengan Xin Tong berubah menjadi perunggu dan otot-otot di lengannya menegang. Di bawah sirkulasi kekuatan batinnya, itu langsung menuju Zhao Han. Telapak tangan es dingin. Kekuatan batin sedingin es yang aneh terpancar dari Zhao Han dan itu muncul di telapak tangannya. Kedua energi itu saling bertabrakan. Zhao Han terlempar ke belakang beberapa langkah sementara Xin Tong merasa lengannya mati rasa karena kedinginan. Keduanya memiliki keunggulan masing-masing. Keunggulan Zhao Han adalah kekuatan batinnya berada di peringkat kelima puncak, sedangkan Xin Tong adalah kekuatan dan pertahanan tubuhnya lebih kuat. Karena Xin Tong telah mencapai peringkat kelima, kekuatan batinnya juga telah mencapai level ini, dan dikombinasikan dengan lengan dinding baja, itu menjadi lebih kuat. Keduanya bertukar puluhan pukulan tanpa melihat hasil akhir. Namun seiring berjalannya waktu, Zhao Han mulai merasa lelah. Setiap kali mereka bentrok, lengannya akan mati rasa. Dan karena pertahanan Xin Tong sangat kuat, dia tidak mudah terluka. Akhirnya, setelah 100 atau lebih gerakan, Zhao Han mulai melemah sementara Xin Tong mulai menyerang lebih ganas. Spar berakhir di sini. Qiu Mengyu dengan lembut tersenyum dan menghentikan keduanya. Selanjutnya, dia menganalisis kekuatan dan kelemahan keduanya Zhao Han. Meskipun kekuatan batinmu sangat kuat, fondasinya tidak terlalu kokoh. Saya sarankan Anda melatih teknik penguatan tubuh. Adapun Xin Tong, meskipun pertahanan Anda adalah keahlian Anda dan pelanggaran Anda juga kuat, Anda terlalu mengandalkan kekuatan murni. Keterampilan seni bela diri Anda tidak sampai awal. Analisis Qiu Mengyu sempurna. Selain dia, ada juga orang lain yang bergabung dalam diskusi. Mereka juga memutuskan bahwa Xin Tong telah memenangkan pertandingan ini. Hehe, siapa yang akan datang dari keluarga Zhao? Zhao Linlong, atau Zhao Feng? Xin Tong menyilangkan tangannya dan dia mengunyah sepotong rumput saat dia melihat keluarga Zhao. Ada terlalu banyak orang berbakat di keluarga Zhao dari generasi ini, jadi keluarga lain telah bekerja sama untuk menantang kejeniusan keluarga Zhao. Akhirnya, mata Xin Tong terkunci pada Zhao Feng karena dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Zhao Linlong. Kultivasi Zhao Linlong telah mencapai peringkat ke-6 dan tidak ada seorang pun selain dari 4 jenius besar yang memiliki keberanian untuk menantangnya. Kamu baru saja bertarung, bahkan jika aku menang, itu tidak adil.
Zhao Feng tersenyum tipis dan berdiri. Apa yang dia katakan itu benar, Xin Tong baru saja bertarung sengit dengan Zhao Han dan energinya habis. Tetapi kata-katanya menyebabkan murid-murid keluarga Xin merasa jijik. Anak, jangan terlalu sombong. Huff. Berhenti menggunakan alasan. Alasan utamanya adalah karena Zhao Feng tidak terlalu terkenal di Sun Feather City sehingga tidak banyak orang yang mengenalnya dan hanya menganggapnya sebagai pemuda yang sedikit berbakat dari generasi muda. Zhao Feng hanya terkenal memenangkan keluarga Zhao karena dia hampir tidak pernah meninggalkan pekarangan keluarga. Hanya Xin Fei dari keluarga Xin yang terlihat serius. Qiu Mengyu memberi saran mengapa tidak membiarkan Xin Tong beristirahat sebentar sementara Zhao Feng bertanding dengan yang lain. Mata kristal beningnya melirik Zhao Feng dengan menarik dan kemudian dia menatap Zhao Yufei tidak jauh. Zhao Yufei sedikit malu dan menjulurkan lidahnya. Zhao Feng merasa sedikit aneh, seolah-olah Qiu Mengyu mengenalnya. Apakah ada yang ingin berdebat denganku? Dia berkata sambil tersenyum. Biarkan aku pergi. Seorang pemuda berwajah bekas luka melompat keluar dari pagoda keluarga Xin. Itu adalah Xin Fei. Setelah 2 bulan, kultivasi Xin Fei telah mencapai puncak peringkat keempat. Kamu bukan lawanku. Zhao Feng memandang Xin Fei dengan tenang. Aku tahu. Xin Fei menarik napas dalam-dalam saat matanya berubah tajam. Sua, pisau di tangannya mengiris udara, gelombang demi gelombang. Tarian angin gila. Keterampilan pedang Xin Fei didorong ke ekstrim, dan area dalam radius 1 meter dihancurkan oleh lagu tarian pedangnya. Menghadapi serangan seperti itu, Zhao Feng tidak bisa menahan perasaan tercengang. Kekuatan Xin Fei mampu menantang orang-orang dari peringkat kelima. Dalam hal pelanggaran, Xin Fei bahkan telah melampaui Xin Tong. Langkah mikro ringan. Sosok Zhao Feng tiba-tiba menjadi tidak stabil dan bayangannya akan tertinggal kemanapun dia pergi. Sua, sua, sua. Setiap serangan Xin Fei hanya akan mengenai bayangan yang ditinggalkan Zhao Feng yang kemudian akan berubah menjadi kosong. Zhao Feng dengan mudah menghindari serangan Xin Fei dan yang terakhir bahkan tidak bisa menyentuh pakaiannya. Keterampilan kecepatan Zhao Feng mirip dengan langkah bayangan Zhao Linlong. Zhao Qi diam-diam terkejut. Tinju naga marah. Zhao Feng tiba-tiba melepaskan serangan dan tinjunya seperti naga mengaum yang menabrak Xin Fei. Peng, sial. Tinju dan pedang panjangnya bentrok berkali-kali, tapi Xin Fei terlempar mundur dengan setiap serangan. Ini adalah hasil bahkan ketika Zhao Feng telah menekan kultivasinya ke peringkat keempat puncak. Dang, 10 langkah kemudian, pedang Xin Fei terlempar oleh jari Zhao Feng. Satu jari itu tampak sangat normal, tetapi mengandung energi yang sangat besar. Pedang Xin Fei terbang puluhan meter dan berdentang di tanah. Kamu satu-satunya yang aku kagumi selain Xin Wuheng. Xin Fei tidak tampak tertekan saat dia berbalik untuk mengambil pedangnya. Hanya setelah motivasi dan tekanan kekuatannya akan meningkat. Suatu hari kamu akan menjadi master pedang papan atas. Zhao Feng tidak bisa tidak memuji dia melihat potensi dan ketabahan dalam dirinya yang tidak dia lihat pada orang lain. Meskipun lawannya hanya di peringkat keempat, orang bisa melihat bahwa ini bukan batas kekuatannya. Terutama gerakan terakhirnya, satu ketukan jarinya telah membuat pedang Xin Fei terbang. Zhao Feng, sepertinya kamu telah meningkat pesat. Xin Tong perlahan bangkit. Setelah beristirahat sebentar, dia terutama pulih karena dia tidak terluka oleh Zhao Han di pertandingan sebelumnya. Kali ini, aku akan mengambil kembali apa yang hilang darimu terakhir kali. Kata Zhao Feng, berhentilah rendah hati, saat itu kamu bahkan belum mencapai peringkat keempat dan aku bahkan tidak bisa mencapai kecepatanmu. Namun, saya harap Anda tidak hanya menghindar kali ini dan bertarung seperti laki-laki sebagai gantinya. Kalau begitu mari kita mulai. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya. Bagus. Xin Tong tertawa terbahak-bahak, dia tidak pernah takut pada siapapun jika mereka melawannya secara langsung. Peng, kedua kepalan tangan yang sepertinya terbuat dari baja saling bertabrakan dan menyebabkan ledakan besar. Pasukan itu terdesak ke arah daerah sekitarnya. Banyak jenius yang hadir merasakan telinga mereka bergetar. Kekuatan yang mengerikan. Banyak penonton yang merasa jantungnya melompat, hanya suara itu saja yang membuat mereka kaget. Kedua sosok itu berdiri seperti patung batu di tengah panggung. Seluruh panggung terdiam. Setelah beberapa saat, sesosok tubuh gemetar memuntahkan seteguk darah. Tidak ada trik dan keterampilan yang terlibat, hanya kekuatan murni. Hasilnya diputuskan dengan satu langkah. Banyak orang memiliki ekspresi tidak percaya. Yang terluka adalah Xin Tong. Xin Tong terkenal di seluruh Sun Feather City karena kekuatannya, dia berada di puncak tangga, tepat di bawah 4 jenius besar di puncak sebelumnya. Menurut pendapat banyak orang, teknik penguatan tubuh Xin Tong sangat kuat. Tidak ada yang mengira bahwa dia akan kalah dalam hal kekuatan murni. Aku kalah kalau tidak salah, kamu sudah belajar teknik dinding logam dan setidaknya kamu sudah mencapai puncak level keempat. Xin Tong menyeka darah yang keluar dari mulutnya. Dia tahu keterampilan apa yang dipelajari Zhao Feng. Teknik dinding logam jauh lebih mendalam daripada teknik tubuh perunggu, tetapi lebih sulit untuk dilatih juga. Kamu benar, Zhao Feng tidak berpura-pura bahwa dia telah mempelajari sesuatu yang lain. Tapi teknik dinding logamnya tidak berada di puncak level keempat lagi, itu telah mencapai level kelima beberapa hari yang lalu. Kapan Sun Feather City memiliki orang seperti itu? Kekuatan tubuhnya melampaui Xin Tong. Dalam hal pertahanan tubuh murni, dia mungkin yang terbaik di Sun Feather City. Setelah mengalahkan Xin Tong, ketenaran Zhao Feng menyebar seperti api ke generasi muda. Setelah pertandingan sparring, Zhao Feng tidak tetap di atas panggung dan dia kembali ke paviliun keluarga Zhao. Zhao Han dan Zhao Qi menatapnya dengan serius. Zhao Han sangat terkejut, dia bahkan tidak bisa mengalahkan Xin Tong dalam 100 gerakan dan Xin Tong dikalahkan oleh Zhao Feng hanya dalam 1 gerakan. Sepertinya jarak di antara mereka mulai semakin besar. Jelas saat Zhao Feng dan Xin Tong bersaing dalam hal kekuatan murni, hanya menang dalam 1 gerakan adalah normal. Oleh karena itu, Zhao Linlong hanya sedikit terpana, tetapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya. Satu demi satu jenius memamerkan keterampilan mereka. Separuh waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa nanti. Hehehe, akhirnya giliranku. Dari keluarga Zhao, seorang pemuda malas yang berada di peringkat kelima keluar. Yang keluar kali ini adalah Zhao Qi. Di turnamen peringkat, Zhao Qi bahkan berperingkat lebih tinggi dari Zhao Feng. Zhao Qi tidak hanya memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, setiap keterampilan yang dia pelajari juga telah mencapai tingkat yang tinggi. Seketika, dia mengalahkan para jenius peringkat kelima dari keluarga Qiu dan Xin. Terutama pada akhirnya, seni bela diri peringkat puncak Zhao Qi sangat kuat. Sekarang ketenaran Zhao Qi telah melampaui Zhao Feng. Selanjutnya, dia hanya bisa menantang 4 jenius besar. Xin Wuhen, Qiu Mengyu, Qiu Changyi. Qiu Changyi, aku tidak akan kalah kali ini seperti tahun lalu. Zhao Qi cukup percaya diri. Haha, meskipun Anda telah membuat peningkatan besar, tidak akan mudah bagi Anda untuk mengalahkan saya. Qiu Changyi berpakaian seperti sarjana tampan. Keduanya segera terjalin satu sama lain. Menghadapi Zhao Qi, bahkan 1 dari 4 jenius besar Qiu Changyi harus habis-habisan. Ini karena serangan, pertahanan, kecepatan Zhao Qi semuanya sempurna. Fakta bahwa dia juga telah mempelajari seni bela diri peringkat puncak membuat Zhao Qi semakin kuat.
Keahlian Qiu Changyi adalah kecepatan. Di malam hari, sosok berpakaian putih terlihat terbang di udara seperti angin. Langkah bulu mengalir, awan terbang bulu mengalir. Keterampilan langkah kaki Qiu Changyi saling mengimbangi, membuat kekuatannya meningkat secara besar-besaran. Flowing Feather Flying Cloud miliknya bahkan telah mencapai level puncak. Hanya ada satu orang yang telah melatih keterampilan kecepatan peringkat tinggi ke tingkat puncak dalam keluarga Zhao. Zhao Qin berkata Qiu Changyi adalah yang tercepat di antara generasi muda. Semua orang yang bertemu dengannya tahun lalu akan sakit kepala. Kedua sosok itu bertukar pukulan dengan cepat. Zhao Qi bahkan dalam setiap aspek dan meskipun dia tidak memiliki kecepatan, dia masih bisa bertahan. Menurut aturan, jika spar genap, penonton akan memutuskan pemenangnya. Setelah diskusi panjang, akhirnya diputuskan bahwa Qiu Changyi menang. Alasannya karena Qiu Changyi lebih unggul dan hakimnya berasal dari keluarga Qiu. Meskipun itu sedikit tidak adil, tidak ada yang mengatakan apa-apa. Setelah Qiu Changyi menang, dia tidak kembali ke keluarganya. Dia menatap Zhao Yufei sebagai gantinya. Nona Yufei. Qiu Changyi tersenyum tipis dan dia tidak menyembunyikan hasratnya. Bersama Qiu Mengyu sering berarti bahwa dia memiliki perlawanan terhadap gadis-gadis seksi, namun matanya berbinar saat dia melihat Zhao Yufei. Jika dia merindukan gadis ini, dia akan menyesalinya seumur hidup. Qiu Changyi, apakah kamu ingin berdebat denganku? Zhao Yufei tersenyum. Tidak ada jejak ketakutan yang terlihat di wajahnya. Tidak, yang ingin aku tantang adalah dia. Mata Qiu Changyi mendarat pada orang di sebelahnya. Tulisnya membuat banyak orang tercengang. Mengapa saya? Meskipun Zhao Feng tidak takut padanya, dia merasa bingung. Saya ingin tahu apa yang istimewa dari saudara Zhao, begitu istimewanya sehingga Zhao Yufei harus datang untuk undangan lain. Mata Qiu Changyi menatap Zhao Feng. Dia tahu bahwa kemungkinan besar Zhao Yufei menyukai Zhao Feng. Untuk menggantikan posisi itu di hatinya, dia harus mengalahkan Zhao Feng. Apa? Yufei meminta undangan hanya karena dia. Kecemburuan muncul di hati Zhao Linlong. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat Zhao Feng dalam cahaya baru. Terima kasih, Yufei. Zhao Feng tersenyum penuh terima kasih kepada Zhao Yufei. Dia akhirnya tahu bagaimana dia mendapatkan undangannya. Dengan Zhao Linlong tidak melihatnya sama sekali, ada kemungkinan besar dia tidak menerima undangan. Kami berteman baik, tetangga. Jika Anda ingin berterima kasih kepada saya, kalahkan dia. Zhao Yufei tersenyum seperti bunga teratai yang mekar. Saat itu, kecantikannya melampaui gadis tercantik di Sun Feather City, Qiu Mengyu. Tentu, Zhao Feng merasakan api membara di hatinya. Dia tidak berjuang untuk apapun, hanya Zhao Yufei pergi ke keluarga Qiu sendirian untuk undangan lain memberinya alasan untuk tidak kalah. Saya harap Anda tidak mengecewakan Lady Yufei. Qiu Changyi tampak normal, tetapi di dalam hatinya, dia sedikit cemburu dan iri. Namun, yang sebenarnya cemburu sebenarnya adalah Zhao Linlong. Mengapa? Bagaimana murid sekte cabang ini bisa mencuri wanita saya? Wajah Zhao Linlong berkelebat dingin dalam kegelapan. Tepat pada saat ini, kedua sosok itu bentrok bersama. Jubah putih Qiu Changyi meningkatkan ketampanannya dan dia langsung menjadi pusat perhatian para gadis. Namun, kecepatan lawannya juga tidak lambat. Langkah mikro ringan, feri terapung ringan. Zhao Feng memamerkan keterampilan kecepatannya. Kedua keterampilannya ini berasal dari asal yang sama. Sampai sekarang, feri terapung ringan milik Zhao Feng telah mencapai tingkat rendah, tetapi hanya satu langkah lagi dari tingkat tinggi. Namun peringkat keterampilan ini tidak dapat diukur, itu bahkan berpotensi melebihi seni bela diri peringkat puncak. Dalam hal kecepatan, Zhao Feng hanya menggunakan 70 hingga 80% untuk bertarung setara dengan Qiu Changyi. Bagaimana mungkin kecepatan orang ini tidak lebih lambat dariku? Qiu Changyi mulai berkeringat lebih banyak dari punggungnya. Dia selalu menjadi pembudidaya tercepat dari generasi termuda Sun Feather City. Tapi sekarang, ada seseorang yang tidak lebih lambat darinya. Namun, teknik penguatan tubuh dan keterampilan ofensif Zhao Feng melampaui miliknya. Jari bintang. Zhao Feng berteriak dan mengacungkan jarinya. Sua, jari itu memadatkan semua kekuatan batinnya menjadi satu titik dan itu menyapu malam yang gelap. Qiu Changyi tidak punya waktu untuk menghindar sehingga dia harus menghadapinya secara langsung. Hasil akhirnya adalah seluruh lengannya mati rasa. Selanjutnya, ada kekuatan batin yang kacau mengamuk di seluruh tubuhnya. Teng, teng, teng. Tubuhnya terlempar mundur beberapa langkah sebelum dia berhenti. Seni bela diri peringkat puncak. Bagaimana saya bisa kalah? Qiu Changyi mengatupkan giginya saat dia mulai melepaskan gerakan membunuhnya. Sebuah tangan yang sepertinya terbuat dari perunggu dengan lembut menepuk bahunya. Qiu Changyi merasa dirinya menjadi dingin. Saat lawan berdiri linglung, Zhao Feng telah menemukan kekurangannya dan dia telah menggunakan kecepatan yang tak tertandingi untuk bergerak di belakangnya. Aku tersesat. Qiu Changyi sepertinya kehilangan semangatnya saat dia berdiri di sana dengan tidak percaya. Tapi kenyataan itu kejam. Kecepatan Zhao Feng tidak lebih lambat darinya, serangan Zhao Feng melampaui miliknya, dia bahkan telah mempelajari jari bintang, salah satu seni bela diri peringkat puncak paling terkenal. Jari bintang, hati Zhao Linlong Lab, Star Finger mirip dengan Spatial Cloud Finger, keduanya adalah seni bela diri peringkat puncak yang sangat kuat. Kepala Sekte Zhao Tianchang pernah berkata keterampilan yang saya ajarkan sekarang, jari awan tata ruang, adalah salah satu seni bela diri peringkat puncak paling kuat dalam keluarga Zhao. Tidak ada yang bisa melawan Anda kecuali mereka telah mempelajari jari bintang. Dalam hal ini, Anda akan kalah. Lalu mengapa tidak mengajariku jari bintang saja? Zhao Linlong bertanya dengan rasa ingin tahu. Jari bintang terlalu sulit untuk dilatih, kesalahan sekecil apapun akan merusak bakat masa depan seseorang. Dan meskipun saya kepala sekte, saya tidak bisa membiarkan Anda pergi dan memilih lebih banyak seni bela diri peringkat puncak. Adegan itu diputar ulang di dalam pikiran Zhao Linlong. Sepertinya jari bintang Zhao Feng hanya di tingkat kedua. Jika itu di tingkat ketiga, maka itu akan sulit. Zhao Linlong sedikit menghela nafas. Dari situasi sekarang, sepertinya jari bintang Zhao Feng belum mencapai level ketiga. Zhao Feng menggunakan jari bintang untuk mengalahkan Qiu Changyi dalam satu gerakan. Penonton KTT meledak. Siapa lelaki ini? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Dia baru saja mengalahkan Xin Tong dalam satu gerakan, dan sekarang bahkan Qiu Changyi kalah darinya. Kekacauan jauh melampaui apapun sebelumnya karena Qiu Changyi adalah salah satu dari 4 jenius besar. Mengalahkan Qiu Changyi, Zhao Feng mungkin menjadi salah satu dari 4 jenius besar berikutnya. Beberapa jenius yang akrab dari keluarga Zhao tercengang. Zhao Qi, Zhao Han dan Zhao Qin tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Ia memenangkan. Kegembiraan bersinar di mata Zhao Yufei. Ada orang yang sangat berbakat dalam keluarga Zhao. Selain itu, dia baru berusia 14 tahun. Mata Qiu Mengyu penuh dengan kekhawatiran dan perhatian. Persaingan sengit antara tiga keluarga besar Sun Feather City dan keluarga Qiu tidak berhubungan baik dengan keluarga Zhao. Dan generasi muda akan menentukan prospek masa depan mereka. Setelah mengalahkan Qiu Changyi, Zhao Feng kembali ke paviliun keluarga Zhao. Dia tersenyum pada Zhao Yufei sepertinya aku tidak mengecewakanmu. Aku bercanda saat itu, tapi aku juga ingin tahu kekuatan sebenarnya dari saudara Feng.
Zhao Yufei berkata dengan licik. Tiba-tiba, dia merasakan niat membunuh datang dari sisinya. Berbalik, dia melihat Zhao Linlong duduk dengan muram dan menatapnya dengan waspada. Zhao Feng menggelengkan kepalanya dan tahu bahwa Zhao Linlong telah salah mengira dia sebagai pesaing Zhao Yufei. Dia terlalu malas untuk repot menjelaskan. Dengan kekuatannya, dia tidak takut pada siapapun di generasi muda. KTT Jenius berlanjut dengan banyak pemuda berbakat datang ke atas panggung. Pada titik tertentu, Qiu Mengyu naik untuk menunjukkan keahliannya. Dia segera mengalahkan banyak pemuda dari peringkat keempat dan kelima. Bahkan dengan kekuatan Zhao Qin dan Zhao Ling, mereka tidak dapat memblokir 3 gerakan darinya dan para pembudidaya peringkat kelima seperti Zhao Qi dan Zhao Han tidak dapat memblokir hingga 20. Hal ini membuat banyak orang diam-diam mendecakkan lidahnya. Qiu Mengyu jauh lebih kuat dari Qiu Changyi. Zhao Feng merasa terkejut. Perasaan yang diberikan Qiu Mengyu adalah gadis tercantik di kota bulu matahari, tetapi dalam hal kekuatan dia menduduki peringkat kedua di puncak terakhir, bahkan satu lebih tinggi dari Zhao Linlong. Zhao Linlong, kultivasimu adalah yang tertinggi di antara 4 jenius besar. Bisakah saya dengan senang hati berdebat dengan Anda? Qiu Mengyu berkata sambil tersenyum. Jelas sekali, karena aku kalah darimu tahun lalu, pasti akan ada pertempuran tahun ini. Zhao Linlong berdiri perlahan dan melepaskan aura peringkat ke-6-nya. Pada saat ini, dia mengamati para pemuda dengan sikap mulia yang tinggi. Tapi kamu baru saja bertarung sekarang, jadi bahkan jika aku menang, itu tidak adil. Mulut Zhao Linlong terpelintir. Tidak heran saudara Linlong adalah jenius teratas dari keluarga Zhao, maka saya akan beristirahat sebentar. Qiu Mengyu tersenyum dan tidak menolaknya. Apakah ada orang yang berani melawanku? Zhao Linlong tersenyum dan mengamati paviliun keluarga Qiu dan Xin. Mengyu, biarkan aku pergi dan menguji kemampuannya. Seorang pemuda kurus dari keluarga Qiu berkata rendah kepada Qiu Mengyu. Qiu Lin, hati-hati. Jangan melawannya secara langsung. Qiu Mengyu setuju saat dia memulihkan staminanya. Cheng, seorang pemuda dari peringkat kelima mendarat di tengah panggung. Zhao Linlong, maukah kamu melawanku? Qiu Lin memiliki niat bertarung yang intens di matanya saat cahaya hijau tua yang samar menyebar di antara tubuhnya. Jelas bahwa orang ini berada di peringkat kelima puncak. Hehe, aku ingin tahu berapa banyak gerakan yang bisa kamu blokir. Zhao Linlong tertawa ringan dan dengan suah, dia meninggalkan banyak bayangan di malam yang gelap. Langkah bayangan seni bela diri peringkat tinggi. Skill ini dapat digunakan secara maksimal di malam hari. Penonton berseru. Pada saat ini, hanya ada bayangan Zhao Linlong di atas panggung. Jantung Qiu Lin melonjak, matanya bahkan tidak bisa melihat bagaimana Zhao Linlong bergerak. Telapak angin kuno, dia mengatupkan giginya dan cahaya hijau tua muncul di telapak tangannya yang menyapu area yang luas. Beng, serangan areanya menyapu ke arah tempat Zhao Linlong berada. Namun, tidak ada serangannya yang mendarat di pakaian Zhao Linlong. Sua, sosok hantu Zhao Linlong tiba-tiba menghilang lagi dari pandangannya. Qiu Lin segera merasa ada yang tidak beres dan seolah ingin membuktikan bahwa dia benar, sesuatu menyerang dari belakangnya. Angin kuno terbalik, dia berseru dan melemparkan telapak tangannya ke belakang. Suara keras terdengar sepanjang malam yang gelap. Gerakan Qiu Lin membeku dan keterkejutan memenuhi wajahnya. Lengannya tidak bisa bergerak lagi. Level tinggi dari skill berperingkat tinggi telah dipaksa untuk berhenti di udara. Orang-orang yang menonton menarik napas dingin. Ada seorang pemuda berpakaian emas berdiri di belakang Qiu Lin dengan satu tangan di bahunya. Qiu Lin hanya merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya dan dia merasa tangan di bahunya terlalu berat. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa bergerak. Langkah bayangan adalah seni bela diri peringkat tinggi dan dilatih ke tingkat puncak yang dikompensasi dengan peringkat ke-6 jalur bela diri Zhao Linlong membuatnya tak terkalahkan. Qiu Changyi menarik napas dalam-dalam. Kekuatan Zhao Linlong tidak terbayangkan. Siapa lagi yang akan berdebat denganku? Zhao Linlong berdiri di tengah panggung, jubah emasnya terbang tertiup angin membuatnya tampak seperti seorang raja. Seorang pemuda dari peringkat kelima berjalan keluar dari keluarga Xin. Aku akan mengalahkanmu dalam 3 gerakan. Zhao Linlong tertawa dan meninggalkan bayangan di angin. Kedua sosok itu bentrok dan dalam 3 gerakan, pemuda dari peringkat kelima dikirim terbang dengan bunyi gedebuk. Aura ungu samar Zhao Linlong bangkit lagi. Siapa lagi? Mata Zhao Linlong mengamati Qiu Mengyu dan Xin Wuheng. Xin Wuheng menutup matanya dan dia tidak menjawab seolah-olah dia tidak tertarik untuk bertarung. Sama seperti Zhao Linlong akan menantangnya. Saya akan. Qiu Mengyu seperti seorang dewi yang turun ke tengah panggung. Keterampilan macam apa itu? Banyak pemuda berdiri linglung. Keahlian Qiu Mengyu tampak nyata dan lebih seperti tarian. Bagus. Zhao Linlong menggunakan langkah bayangannya dan gambar setelahnya sekali lagi muncul. Kedua sosok itu sesekali bertukar pukulan di udara. Setiap kali mereka bentrok, Qiu Mengyu akan menggunakan kekuatan Zhao Linlong untuk membantu meningkatkannya lebih tinggi. Qiu Mengyu mengolah tubuh ular memutar-mutar dan ini adalah keterampilan penguatan tubuh yang unik, memungkinkan pengguna untuk menjadi sangat lembut dan menahan kerusakan tinggi. Penggarap dengan peringkat yang sama tidak akan bisa menyakitinya sama sekali. Zhao Qin memperkenalkan. Dalam hal seberapa kuat teknik penguatan tubuh mereka, Qin Mengyu bahkan lebih tinggi dari Xin Tong dan hanya lebih rendah dari Zhao Feng. Selain itu, keterampilan kecepatan Qiu Mengyu tidak lebih buruk dari Qiu Changyi dan kultivasinya juga berada di peringkat kelima puncak. Dengan Zhao Linlong menggunakan shadow step secara ekstrim, dia tidak bisa mendapatkan keuntungan. 30 gerakan, 40 gerakan. Waktu perlahan berlalu. Serangan Zhao Linlong juga menjadi semakin ganas. Jari awan spasial, 50 langkah kemudian, Zhao Linlong menggunakan seni bela diri peringkat puncaknya. Garis tipis cahaya ungu menembus langit. Qiu Mengyu tidak bisa menahan serangan Zhao Linlong lagi dan dia hampir batuk darah setelah mempertahankan 10 gerakan lagi. Peningkatan Brother Linlong sangat gila. Jari awan spasial dan langkah bayangan Anda membuat saya melihat ke atas dengan kagum. Qiu Mengyu tersenyum saat dia menyerah. Meskipun dia kalah, itu diharapkan karena kultivasi Zhao Linlong terlalu kuat. Mungkin hanya Xin Wuheng yang bisa memberinya perlawanan. Setelah mengalahkan Qiu Mengyu, lawan terakhir Zhao Linlong adalah Xin Wuheng. Siapa lagi yang akan melawanku? Mata Zhao Linlong mengamati kerumunan dan saat melewati Zhao Feng, rasa jijik melintas di matanya. Akhirnya, mata Zhao Linlong tertuju pada Xin Wuheng. Segera, setiap orang yang hadir memandang Xin Wuheng dengan penuh harapan. Xin Wuheng, Raja KTT tahun lalu menggunakan kekuatan absolut untuk mendominasi 3 jenius besar lainnya. Xin Wuheng. Saat orang-orang meneriakkan namanya, Xin Wuheng perlahan berdiri dengan tenang tidak ada gunanya. Kesepakatan yang sama seperti sebelumnya, 10 gerakan. Penonton meledak dalam kekacauan. 10 gerakan. Apa artinya ini? Zhao Feng melihat para jenius lainnya. Xin Wuheng memiliki julukan, 10 gerakan. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. 10 gerakan. Sampai sekarang, tidak ada yang pernah bertukar lebih dari 10 gerakan dengannya tidak pernah. 10 gerakan Xin Wuheng. Puncak mencapai klimaks saat Xin Wuheng muncul. Menjadi pemenang puncak terakhir, Xin Wuheng terkenal di seluruh kota bulu matahari.
Xin Wuheng, aku sudah lama menunggu ini. Pertarungan akan muncul di mata Zhao Linlong dan aura peringkat ke-6-nya tidak lagi tertahan. Zhao Linlong, energimu sedikit terkuras, lebih baik kamu istirahat dulu. Qiu Mengyu memperingatkan dengan membantu. Zhao Linlong telah bertarung dalam banyak pertempuran sebelumnya dan menghabiskan banyak stamina terutama saat melawan Qiu Mengyu. Jika dia menghadapi lawan yang normal, Zhao Linlong bahkan tidak akan memikirkan masalah ini. Namun, lawannya adalah 10 jurus Xin Wuheng, seseorang yang telah meronta-ronta dia sekali. Kakak Linlong, kamu istirahat dulu sementara aku menguji kemampuannya. Zhao Ling melompat ke tengah panggung dengan tombaknya. Zhao Ling menduduki peringkat ke-7 di turnamen dan dia tidak berhak untuk hadir tetapi Zhao Linlong telah memberikan tempat Zhao Feng kepadanya. Oleh karena itu, Zhao Ling sangat berterima kasih kepada Zhao Linlong dan ingin membantunya. Oke, tapi jangan memaksakan diri. Zhao Linlong kembali ke pavilion dan mulai memulihkan energinya. Dengan Zhao Ling bertarung terlebih dahulu, dia setidaknya bisa menguji sedikit keterampilan Xin Wuheng. Xin Wuheng, ambil tombakku. Zhao Ling berseru saat tombak peraknya melintas sepanjang malam. Xin Wuheng berdiri diam dengan satu tangan di belakang punggungnya. Memalukan, tindakan Xin Wuheng berarti dia tidak menempatkan Zhao Ling di matanya. Sua, tombak itu ditusukkan ke bahu kiri Xin Wuheng. Xin Wuheng tanpa ekspresi saat dia mengangkat satu jari. Sial, jari sederhana berhasil mengenai bagian terlemah dari ujung tombak dan kekuatan batin yang kuat dan kacau mengalir melalui tombak ke tubuh Zhao Ling. Zhao Ling segera merasakan darahnya mendidih. Berangkat, Xin Wuheng menyapu tangannya dan kekuatan batin yang tak tertandingi menghantam Zhao Ling membuat Zhao Ling memuntahkan darah. Dentang, tombak itu terbang dari tangan Zhao Ling saat dia mendarat di tanah. Zhao Ling langsung dikalahkan oleh satu sentuhan jari dan satu telapak tangan. Adegan ini membuat hati banyak orang jenius melompat, namun itu sesuai harapan. Bagaimanapun, Xin Wuheng datang pertama di puncak terakhir, dan bahkan Zhao Linlong dapat mencapai hasil yang sama. Di dalam pavilion keluarga Zhao, wajah Zhao Feng serius, dia telah melihat seluruh pertarungan dengan mata kirinya. Setiap gerakan yang dia gunakan tampak sederhana dan biasa saja, namun itu akan mengenai titik kritis Zhao Ling seolah-olah dia memiliki kemampuan yang sama dengan mata kirinya. Selanjutnya, serangan Xin Wuheng tampaknya mengikuti semacam hukum yang terlalu dalam baginya. Itu mirip dengan serangan yang dimiliki gadis misterius itu di dalam ngarai, tetapi perasaan dari gadis misterius itu puluhan kali lebih kuat. Saudara Linlong, kamu pulih sedikit lagi. Aku akan pergi dan memaksanya untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Mata Zhao Qi berbinar saat dia melompat ke area tersebut. Menyerang. Xin Wuheng masih berdiri tanpa ekspresi. Tinju melolong langit. Zhao Qi segera menggunakan keterampilan tingkat tinggi yang hampir mencapai puncaknya. Pada saat yang sama, ia menggunakan keterampilan kecepatan peringkat tinggi dan teknik penguatan tubuh peringkat tinggi. Kekuatan Zhao Qi adalah yang paling dekat dengan 4 jenius besar dan dia tidak memiliki kekurangan dalam aspek apapun. Oleh karena itu, dia adalah yang terbaik untuk menguji kekuatan Xin Wuheng. Mematahkan jari angin. Jari Xin Wuheng mengiris udara seperti pedang tajam. Ses. Jari dan tinju saling bentrok, tapi jari Xin Wuheng hanya terlepas dari tinju Zhao Qi. Sosok Zhao Qi segera jatuh sementara lengannya mati rasa pada saat yang sama. Mematahkan jari angin. Tampaknya itu adalah seni bela diri tingkat menengah. Tunggu, aku juga sudah melatih Breaking Wind Finger, tapi sepertinya berbeda dengan miliknya. Diskusi pecah. Zhao Qi mengambil napas dalam-dalam dan menggunakan keterampilan kecepatan tingkat tinggi untuk menghindari bahaya. Keduanya bertukar jari dan kepalan tangan. 1 gerakan, 2 gerakan, 3 gerakan. Xin Wuheng tidak bergerak sama sekali, sementara Zhao Qi sudah berkeringat dan terengah-engah. Mereka hanya bertukar 3 pukulan secara total. Zhao Qi harus menghabiskan energi ratusan kali lebih banyak dari biasanya. Setiap gerakan Xin Wuheng tampaknya melawannya dengan sempurna. Meskipun mereka memiliki kekuatan batin dan tingkat kekuatan yang sama, Xin Wuheng tampaknya selaras dengan surga. Ketika mereka mencapai langkah kelima, dada, tangan, dan lengan Zhao Qi terasa sakit karena terhalang. Tiba-tiba, pada langkah ke-6, Xin Wuheng menggunakan keterampilan kaki tingkat menengah dan dengan buk memukul lengan Zhao Qi. Zhao Qi menjerit kesakitan dan dia mendarat di lantai dengan keringat dingin. Xin Wuheng hanya menggunakan keterampilan jari dan kaki peringkat menengah untuk mengalahkan Zhao Qi. Sama seperti tahun lalu, dia masih menggunakan seni bela diri peringkat menengah. Semua keterampilannya setidaknya telah mencapai level puncak. Tengah panggung, Xin Wuheng berdiri tegak dengan tangan di belakang punggungnya dengan tenang seolah-olah dia tidak menggunakan energi sama sekali dalam pertarungan sebelumnya. Setelah Zhao Qi kalah, keluarga Qiu juga mengirim beberapa murid berbakat untuk mengujinya tetapi tidak berhasil. Bahkan Qiu Changyi dikalahkan dalam 7 gerakan dan setiap kali Xin Wuheng menyerang, dia hanya menggunakan satu tangan. Penggarap dengan peringkat yang sama dengan mudah dikalahkan dalam ketegangan. Sulit dipercaya, Zhao Feng melihat pertempuran dan segera muncul dengan analisisnya. Xin Wuheng telah melatih 5 atau 6 keterampilan tingkat menengah yang semuanya telah mencapai tingkat puncak. Beberapa gerakan bahkan melebihi keterampilan asli dalam kekuasaan. Pada waktu bersamaan, sebuah pohon di dekat puncak, 2 sosok yang mengenakan baju besi perak diam-diam berdiri di atas cabang, bersembunyi di malam hari. Untuk dapat melatih begitu banyak keterampilan peringkat menengah ke peringkat puncak aku tidak percaya kota bulu matahari sekecil itu memiliki kejeniusan yang begitu berbakat. Jika dia ditempatkan di kota Jun, dia akan berada di peringkat 10 besar. Salah satu tokoh perak berkata, kau telah meremehkannya meskipun dia belum mencapai master bela diri, dia masih memiliki indera 1. Saya pikir Anda mengerti apa artinya ini, bukan? Kata orang lain dengan suara serak. Tak satu pun dari para jenius, tamu, dan tetua merasakan kedua orang ini. Xin Wuheng berdiri tanpa ekspresi di tengah panggung. Pada titik ini, tidak ada yang berani menantangnya sehingga mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah Zhao Linlong. Zhao Linlong telah mencapai peringkat ke-6 dari jalan bela diri dan dia adalah satu-satunya yang mampu melawannya. Mata Xin Wuheng juga beralih ke pavilion keluarga Zhao seolah sedang menunggu sesuatu. Apakah kamu siap, Xin Wuheng? Zhao Linlong berdiri, dia telah mencapai kondisi puncaknya, darah dan kekuatan batin dalam dirinya mendidih. Aku tidak perlu bersiap, meskipun dia baru saja bertarung dalam banyak pertempuran, mereka hampir tidak mengeluarkan energi sama sekali karena lawannya dikalahkan hampir seketika. Bagus, begitu dia menyelesaikan kata-katanya, Zhao Linlong meninggalkan bayangan emas dan muncul di tengah panggung. Kedua jenius itu berdiri saling berhadapan sementara para penonton menyaksikan dengan antisipasi. Bahkan 2 sosok berpakaian perak menyaksikan dengan penuh minat. Langkah bayangan. Tiba-tiba, Zhao Linlong bergerak dan meskipun sebagian besar generasi muda tidak bisa melihatnya, mereka masih bisa mendengar suara sasa yang datang darinya. Kebanyakan orang tahu bahwa keterampilan tingkat tinggi Zhao Linlong, langkah bayangan, telah mencapai tingkat puncak dan bekerja lebih baik bila digunakan pada malam hari. Xin Wuheng menghela nafas dan dia perlahan melepaskan tangan di belakang punggungnya saat ekspresinya berubah serius.
Pertempuran yang dia lawan sebelumnya semuanya dengan satu tangan, tetapi kali ini, dia akan menggunakan dua tangan karena lawannya telah mencapai peringkat ke-6. Menghadapi sosok hantu Zhao Linlong, Xin Wuheng berdiri diam seperti patung batu. Zhao Feng dapat dengan jelas melihat bahwa darah, pernapasan, dan kekuatan batin Xin Wuheng tetap tenang di tubuhnya. Keterampilan kecepatan Zhao Linlong mungkin tidak berpengaruh padanya. Dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak percaya padamu. Zhao Ling berkata dengan dingin. Keterampilan kecepatan tinggi saudara Linlong telah mencapai tingkat puncak dan kultivasinya juga yang tertinggi. Dia telah mengembangkan kekaguman dan kepercayaan terhadap Zhao Linlong. Zhao Feng tersenyum tetapi dia tidak berbicara. Sua, telapak tangan dari sosok emas menyapu punggung Xin Wuheng. Terlalu cepat. Tidak ada yang mengerti bagaimana Zhao Linlong muncul di belakang Xin Wuheng. Namun, pada saat ini, Xin Wuheng juga bergerak. Dia bergerak dengan tenang, hanya sedikit menekan dadanya dan telapak tangan yang menakutkan itu merindukannya. Kaki mengalir kembali. Tanpa berbalik, Xin Wuheng melepaskan serangannya. Peng! Zhao Linlong dengan cepat mengedarkan kekuatan batinnya dan dia berhasil memblokir serangan Xin Wuheng. Seperti yang diharapkan Zhao Feng, keterampilan kecepatan Zhao Linlong tidak berpengaruh pada Xin Wuheng. Bagaimana kamu tahu langkah bayangan Zhao Linlong tidak berpengaruh padanya? Zhao Yufei bertanya dengan rasa ingin tahu. Di sisi lain, Zhao Ling berkata dengan dingin, dia hanya beruntung dan dia mengatakan itu karena dia tidak menyukai saudara Linlong. Aku tidak menyukainya. Zhao Feng hampir tertawa terbahak-bahak, bagaimanapun juga, jelas siapa yang tidak menyukai siapa. Apa yang kamu tertawakan? Tanda tanya. Mari kita bertaruh kalau begitu. Zhao Ling berkata dengan marah. 50. Taruhan. Ekspresi Zhao Feng tiba-tiba berubah menjadi kegembiraan yang luar biasa. Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Argumen keduanya membuat orang-orang dari keluarga lain memandang mereka dengan jijik. Tetapi banyak orang yang hadir juga tahu bahwa Zhao Ling mengagumi Zhao Linlong dan kali ini, Zhao Linlong telah memberikan undangan Zhao Feng kepada Zhao Ling. Oleh karena itu, Zhao Ling tidak hanya mengagumi Zhao Linlong, dia juga berterima kasih padanya. Zhao Ling, kalian berdua adalah murid dari sekte yang sama. Mengapa tidak lebih damai? Kata Zhao Qin. Tidak, wajah Zhao Ling berubah menjadi merah kemudian putih tapi matanya masih terpaku pada Zhao Feng. Saya yakin saudara Linlong akan menang. Apakah Anda berani bertaruh? Jelas, Zhao Ling sangat percaya pada Zhao Linlong. Mengapa tidak? Saya bertaruh bahwa Xin Wuheng tidak hanya akan menang, dia juga akan menang dalam 20 langkah. Zhao Feng tertawa. Apa? Yang lain di dalam pavilion tampak tidak percaya pada Zhao Feng. Dari situasi saat ini, ada rasio 55 menang kalah antara Zhao Linlong dan Xin Wuheng. Dari mana datangnya kepercayaan diri Zhao Feng? Bagus. Pihak yang kalah harus meminta maaf kepada orang lain. Api hampir memuntahkan dari mata Zhao Ling. Tentu, di sisi lain, Zhao Feng masih tetap tenang. Tengah panggung, Sua, Zhao Linlong sekali lagi menggunakan langkah bayangannya dan melayang di sekitar Xin Wuheng. Beberapa saat kemudian, bayangannya dihancurkan. Sosok emas sekali lagi muncul dan menyapu tubuh bagian bawah Xin Wuheng dengan kecepatan ekstrim. Xin Wuheng melakukan keterampilan kaki dan memukul mundur kaki Zhao Linlong. Diblokir lagi. Zhao Linlong tercengang. Aku tidak percaya. Zhao Linlong tidak percaya bahwa ada orang yang bisa mematahkan langkah bayangannya, dan tingkat kultivasi lawan bahkan lebih rendah darinya. Sekali lagi, Xin Wuheng tanpa ekspresi saat dia berdiri di tempat yang sama, sesekali bergerak beberapa langkah untuk melawan Zhao Linlong. Zhao Linlong mendorong shadow step secara maksimal dan tidak hanya serangannya meleset dari Xin Wuheng juga menyerang balik, membuatnya menghindar karena ketakutan. Jika kultivasinya tidak lebih tinggi dari Xin Wuheng, dia akan sepenuhnya ditekan. Keterampilan kecepatan Zhao Linlong memang tidak berpengaruh pada Xin Wuheng. Zhao Qi dan Zhao Han memandang tidak percaya ke arah Zhao Feng. Zhao Qin dan Zhao Yufei sekali lagi dengan penasaran menanyakan alasannya. Xin Wuheng telah melatih keterampilan pendengaran, yang dapat mengetahui rute dan posisi serangan lawan dengan mendengarkan angin. Menambahkan fakta bahwa Zhao Linlong adalah yang menyerang lebih dulu, tidak ada ancaman sama sekali. Zhao Feng menjelaskan. Yang lain melihat dan mereka melihat bahwa telinga Xin Wuheng bergerak. Jika seseorang tidak melihat lebih dekat, mereka tidak akan menyadarinya sama sekali. Tapi dengan mata kiri Zhao Feng, itu mudah dikenali. Dia menemukan bahwa telinga Xin Wuheng mengarah ke posisi Zhao Linlong, yang berarti bahwa keterampilan Zhao Linlong tidak dapat membingungkan Xin Wuheng sama sekali. Saudara Linlong masih akan menang, tapi ini hanya masalah waktu. Zhao Ling berkata dengan kasar. Pada saat ini, keduanya bertukar 5 pukulan keras. Ketika mereka menyelesaikan langkah kelima, Xin Wuheng murni fokus pada pertahanan. Dan pada langkah ke-6, dia mulai melakukan serangan balik. Tangan Vena awan kecil. Xin Wuheng sekali lagi memblokir tangan Zhao Linlong dan pada saat yang sama, dia menggunakan kecepatan luar biasa dan akurat untuk meraih lengan Zhao Linlong. Membuka, Zhao Linlong segera melepaskan kekuatan batinnya untuk melepaskan tangan Xin Wuheng. Bahkan ketika dia melakukan itu, bekas cakar berdarah tertinggal di lengannya. Setiap keterampilan yang dipelajari Xin Wuheng telah mencapai tingkat puncak atau lebih tinggi dan bahkan dengan kultivasi peringkat ke-6 Zhao Linlong, dia tidak dapat memblokirnya. Xin Wuheng telah mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam hal kontrol. Dengan menggunakan jumlah kekuatan terkecil, dia dapat menangani kerusakan paling besar. Serangan itu baru saja mengenai salah satu titik akupuntur Zhao Linlong. Mata kiri Zhao Feng melihat seluruh pemandangan dengan sempurna. Kaki catur awan. Kali ini, Xin Wuheng menyerang lebih dulu dan dia menggunakan skill langkah yang tidak diketahui. Sepertinya dia bergerak mundur, tetapi kenyataannya, itu sebaliknya. Kecepatan keterampilan ini tidak cepat, tetapi tampaknya sangat aneh dan setiap langkah mengandung wawasan tak terbatas. Dari sudut pandang Zhao Feng, keterampilan itu bukanlah keterampilan kecepatan tetapi cara bermain catur. Aku belum pernah melihat keterampilan seperti itu. Semua penonton yang menonton menggelengkan kepala. Meskipun tidak cepat, keanehannya membuat Zhao Linlong meraba-raba. Mematahkan jari angin. Dalam ketakutan, Zhao Linlong menggunakan salah satu keterampilan terkuatnya. Jari yang kuat itu tampaknya pergi ke rute yang mustahil menuju Xin Wuheng. Keterampilan jari dan keterampilan kecepatan secara ajaib mengimbangi satu sama lain. Tetapi pada saat yang sama, Zhao Feng merasakan perasaan satu dengan langit. Situasi macam apa ini? Murid Zhao Linlong menyusut. Saat itu, serangan Xin Wuheng memberinya perasaan yang tidak diketahui. Tangan lawan tampaknya mengandung kedalaman yang dalam. Merusak. Zhao Linlong berseru dan dia menggunakan semua kekuatannya untuk mencoba menghentikan serangan itu. Sosok Xin Wuheng terlempar mundur 4 hingga 5 langkah. Pada saat yang sama, Zhao Linlong memberi haf saat lengannya kehilangan semua perasaan. Lengan kanannya jatuh tanpa daya. Mereka yang menonton menahan napas. Serangan Xin Wuheng terlalu aneh. Beberapa orang yang hadir tidak mengerti apa yang terjadi, hanya sebagian kecil orang yang melihat sesuatu. Di bawah pohon, dia bisa menggabungkan beberapa seni bela diri, jenius macam apa dia. Salah satu tokoh perak berkata dalam-dalam. Ini tampaknya mengandung kedalaman dari seni bela diri suci, dia tampaknya tidak sesederhana kelihatannya, sosok perak lainnya berkata dengan curiga.
Bagaimana ini terjadi? Keringat dingin membanjiri dahi Zhao Linlong. Dari awal pertempuran, ini adalah pertama kalinya jelas bahwa dia memiliki tangan yang lebih rendah. Keduanya hanya bertukar 7 pukulan sejauh ini. 10 bergerak Xin Wuheng. Bisakah pepatah ini tidak pernah rusak? Jari awan spasial. Zhao Linlong menarik napas dalam-dalam dan akhirnya melepaskan gerakan membunuhnya. Tinju harimau melolong. Xin Wuheng tetap tanpa ekspresi dan dia benar-benar menggunakan seni bela diri tingkat menengah. Pada saat ini, lolongan sepertinya datang dari tinju Xin Wuheng. Peng, jari dan tinju itu saling menabrak satu sama lain dan embusan angin menyapu semuanya dalam radius 5 hingga 6 meter. Zhao Linlong merasa bahwa tinju lawan seperti bola logam yang sangat bergetar. Semua keterampilan jari memadatkan energi seseorang menjadi satu titik dan meskipun kerusakan yang diberikan sangat kuat, bahayanya juga tinggi. Misalnya, jari bintang sangat berbahaya untuk dilatih. Setiap kecelakaan kecil bisa mematahkan jari Zhao Feng. Tinju Xin Wuheng berisi getaran yang kacau dan kuat. Teng, Zhao Linlong harus mundur sekali lagi. Ini adalah pertama kalinya salah satu dari mereka menunjukkan tanda-tanda kalah. Xin Wuheng segera mendekatinya menggunakan keterampilan tinju, keterampilan telapak tangan, keterampilan kaki, semuanya berada di level puncak. Langkah ke-7, langkah ke-8, langkah ke-9. Zhao Linlong sepenuhnya ditekan dan luka bisa terlihat di tubuhnya. Jika Zhao Linlong tidak memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, pertukaran sebelumnya akan melukainya dengan serius. Akhirnya, itu adalah gerakan ke-10. Langkah ke-10. Semua orang menahan napas. Awan menghancurkan surga. Zhao Linlong mengerahkan semua kekuatannya ke jarinya. Jari itu meninggalkan cahaya ungu biru di langit. Sangat kuat. Para jenius yang menonton terkejut. Kekuatan jari ini dekat dengan jari bintang satu baris saya. Ekspresi Zhao Feng sedikit bergerak. Menarik. Xin Wuheng samar-samar tersenyum dan mengambil napas ringan. Saat dia melakukannya, kekuatan batin abu-abu gelap muncul. Jumlah kekuatan batin yang terbentuk melampaui batas peringkat ke-6. Bagaimana dia melakukannya? Menyapu angin dan awan. Xin Wuheng melambaikan jubahnya dan dengan suara petir, batu-batu di bawahnya terpotong-potong yang kemudian membentuk angin puting beliung. Gelombang kasual jubahnya tampaknya mengganggu angin. Ini adalah jurus paling kuat yang pernah digunakan Xin Wuheng. Ledakan. Dua gerakan intens bentrok membentuk tornado mini. Waktu itu, hanya dua sosok buram yang terlihat dan mereka tertutup debu. Penontonnya seperti ayam kayu. Kuat, sangat kuat. Semua orang mengambil napas dingin. Dibandingkan dengan keduanya, setiap pertempuran sebelumnya seperti permainan anak-anak. Sulit untuk percaya bahwa orang-orang ini hanya dari peringkat ke-6. Energi pada akhirnya sangat dekat dengan tingkat master bela diri. Para tamu penting telah melihat lebih banyak hal dan memahami betapa menakutkannya master bela diri. Sosok Zhao Linlong gemetar lalu meledakkan seteguk darah saat dia jatuh. Celepuk. Dia menggunakan salah satu tangannya untuk mendorong dirinya dari tanah. Ekspresi ketakutan dan kengganan masih ada di wajahnya. Hilang. Dia tidak hanya kalah, dia dikalahkan dalam 10 gerakan. 10 gerakan Xin Wuheng. Bisakah ini tidak rusak? Bagaimana mungkin saudara Linlong kalah? Baru 10 langkah Zhao Ling tampak seperti kehilangan jiwanya. Zhao Linlong adalah dewanya. Hilang dalam 10 gerakan. Zhao Feng sendiri terkejut. Dia mengira Zhao Linlong akan kalah, tetapi tidak dalam 10 langkah. Pada saat ini, yang lain semua menatapnya seperti dia semacam binatang buas. Zhao Linlong telah kalah. Yang lain segera menatap Zhao Feng. Sekali lagi asumsinya benar, namun ini bukan cara dia berpikir bahwa Zhao Linlong akan kalah. Bagaimana kamu bisa seperti ini Zhao Feng? Anda seharusnya tidak mengatakan hal-hal buruk tentang Brother Linlong. Alis Zhao Qi berkerut. Bagaimanapun, mereka semua berasal dari keluarga yang sama dan Zhao Linlong kehilangan muka untuk semua orang di sini. Mulut besar. Zhao Ling berkata dengan muram seolah-olah Zhao Linlong telah kalah karena prediksi Zhao Feng. Anda menyalahkan saya untuk ini. Zhao Feng tersenyum sambil menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, apakah Anda baru saja melupakan taruhan kami di mana pihak yang kalah harus meminta maaf kepada orang lain? Bertaruh, meminta maaf. Wajah Zhao Ling segera membeku dan dia tidak berbicara sepatah kata pun. Aku bisa meminta maaf padamu karena kalah, tapi aku tidak akan menundukkan kepalaku terhadap tindakan tak tahu malumu, kata Zhao Ling gemetar karena terhina. Kalah berarti kalah. Zhao Feng memandang jijik. Jika kamu memiliki keterampilan, mengapa kamu tidak menantang Xin Wuheng? Jika Anda dapat memblokir 10 gerakannya, saya tidak akan mengatakan apa-apa. Zhao Ling berkata dengan penuh kebencian. Karena Zhao Linlong telah bertahan 10 langkah, dia tidak berpikir bahwa Zhao Feng bisa melakukan lebih baik. Mata Xin Wuheng memindai generasi yang lebih muda dan mereka akhirnya mendarat di Zhao Feng. Apakah Anda ingin berdebat dengan saya? Jenius lain dari keluarga Zhao terkejut. Bahkan Zhao Ling, yang berada di tengah pertengkaran, tercengang. Tetapi ketika dia menyadari bahwa Xin Wuheng menantang Zhao Feng, ekspresi terkejutnya berubah menjadi sombong. Baik, seperti yang Anda inginkan, saya akan membiarkan Anda melihat berapa banyak gerakan yang bisa saya blokir. Zhao Feng berkata dengan main-main sambil melirik ke arah Zhao Ling. Meskipun rambut Zhao Ling berdiri hanya dari Zhao Feng menatapnya, dia masih melanjutkan, jika Anda bisa bertahan lebih dari 10 gerakan, saya akan meminta maaf kepada Anda dengan jujur. Kali ini, dia tidak mengatakan 10 gerakan yang bertahan lama, tetapi bertahan lebih dari 10 gerakan. Bagaimanapun, Xin Wuheng disebut 10 gerakan Xin Wuheng. 10 gerakan terlalu pendek, setidaknya 30, tidak, 50 gerakan. Zhao Feng berkata dengan santai meninggalkan sekelompok murid Zhao yang kebingungan. Dari mana kepercayaan dirinya berasal? Arogan. Zhao Linlong, yang kembali, berhasil mendengar kata-katanya dan ekspresinya menjadi gelap. Jika dia, murid Zhao nomor 1, dikalahkan, siapa lagi yang punya kesempatan? Di tengah panggung, Zhao Feng berjalan perlahan menuju Xin Wuheng dan berkata, Zhao Feng ada di sini untuk berdebat denganmu. Intuisi saya tidak mungkin salah, saya percaya bahwa Andalah satu-satunya yang bisa menjadi lawan saya yang sebenarnya. Xin Wuheng berkata dengan tenang. Kamu baru saja bertarung, aku akan memberimu 10 napas untuk pulih. Zhao Feng dengan tenang berkata, arogan. Diskusi pecah melalui penonton. Apakah dia makan obat yang salah? Apakah Xin Wuheng perlu pulih hanya untuk melawannya? Tonton saja pertunjukannya. Jenius lainnya bersumpah dan mengutuk. Hahaha. Di dalam paviliun, air mata keluar dari Zhao Ling. Segera, perhatian penonton kembali ke Xin Wuheng dengan penuh harap. Lagi pula, Xin Wuheng bahkan tidak menarik napas saat melawan Zhao Linlong. Oke, Xin Wuheng menatap Zhao Feng dalam-dalam dan duduk bersila untuk memulihkan energinya. Apa? Mereka yang menonton merasa terkejut. Senyum di wajah Zhao Ling membeku. Kegelapan muncul di wajah Zhao Linlong. Mengapa Xin Wuheng memandang Zhao Feng dengan begitu penting? Xin Wuheng jelas akan melawan Zhao Feng dalam kondisi puncaknya. 1 napas, 2 napas, 3 napas. Ada keheningan yang mati saat Xin Wuheng pulih. Akhirnya, 10 napas telah berlalu. Xin Wuheng perlahan berdiri dan jelas bahwa dia telah mencapai kondisi puncaknya.
10 napas. Kamu memang tidak normal. Xin Wuheng menatap Zhao Feng dalam-dalam. Sebelumnya, Xin Wuheng selalu dalam keadaan santai dan dia tidak menghabiskan banyak energi sampai dia melawan Zhao Linlong. Karena dia telah bertarung dengan seseorang dari peringkat yang lebih tinggi, dia telah mengeluarkan lebih banyak energi. Xin Wuheng mengerti bahwa dia membutuhkan 10 napas waktu untuk mencapai kondisi puncaknya dan secara kebetulan, ini adalah waktu yang diberikan Zhao Feng kepadanya. Ketepatannya mengejutkan Xin Wuheng dan dia tidak bisa tidak berubah menjadi serius. Sudah dimulai. Zhao Feng tidak merasa gugup sama sekali. Sebaliknya, dia merasakan antisipasi. Langkah mikro ringan. Dia menggunakan kecepatannya yang gesit dan dia yang pertama menyerang. Li Micro Step adalah seni bela diri peringkat tinggi puncak, tetapi ketika digunakan dengan very terapung ringan, itu setara dengan seni bela diri peringkat puncak. Setiap langkah yang diambil Zhao Feng ringan dan gesit seolah-olah dia bergabung dengan angin. Tinju naga marah. Zhao Feng tidak mencoba trik mencolok dan dia hanya memukul satu pukulan sederhana. Dia tahu bahwa indera Xin Wuheng jauh melampaui orang-orang dari generasi yang sama, gerakan tipuan tidak melakukan apapun padanya. Tinju naga marah, seni bela diri peringkat menengah, level puncak. Xin Wuheng juga melakukan keterampilan yang telah mencapai tingkat puncak dan keduanya bentrok bersama. Hong, tinju yang bertabrakan menyebabkan gelombang kejut. Menghadapi tinju Zhao Feng, Xin Wuheng hanya bergidik, tapi dia tidak mundur. Cheng, Zhao Feng menggunakan energi untuk berputar di udara dan dia menyerang sekali lagi. Mematahkan jari angin, titik akupuntur awan kecil. Mata Xin Wuheng tajam saat dia menggunakan dua seni bela diri tingkat menengah dari tingkat puncak. Zhao Feng masih menggunakan tinju naga marah untuk melawannya. Tong, tong, mengambil pukulan ini, Zhao Feng merasa lengannya mati rasa. Ini karena dua skill yang digunakan Xin Wuheng saling mengimbangi dan ketika dia tiba-tiba mengubah skillnya dari Breaking Wind Finger menjadi Small Cloud Acupuncture Point, itu membuat Zhao Feng lengah. Titik akupuntur awan kecil secara khusus mengenai titik akupuntur dan memiliki efek melawan tertentu terhadap teknik penguatan tubuh. Tinju naga marah, alih-alih mundur, Zhao Feng menyerang. Xin Wuheng terkejut, dia tidak berpikir bahwa teknik dinding logam begitu kuat sehingga titik akupuntur awan kecilnya hampir tidak berpengaruh sama sekali. Langkah catur awan, segera, Xin Wuheng mundur, membuat mereka yang menonton menjatuhkan hasil imbang mereka dengan ketakutan. Xin Wuheng punya alasan sendiri mengapa dia mundur. 1. Zhao Feng tidak terlalu terpengaruh oleh keterampilan tangan awan kecilnya. Kedua, aura dan kekuatan di tangan Zhao Feng melebihi harapannya. Tinju naga marah, tinju Zhao Feng seperti naga api yang datang padanya. Tingkat tinju ini telah melampaui puncak. Untuk dua gerakan berikutnya, Xin Wuheng sepenuhnya ditekan. Namun, beruntung dia memiliki Cloud Chest Step yang sangat aneh dan tidak terduga, memungkinkannya untuk melarikan diri dengan cepat. Langkah catur awan, langkah mikro ringan, salah satunya tidak dapat diprediksi, sementara yang lain lincah. Kedua sosok itu bertukar lebih banyak pukulan. Dalam hal kecepatan dan kelincahan, Zhao Feng lebih unggul, tetapi langkah catur awan Xin Wuheng terlalu tidak terduga seolah-olah itu bukan keterampilan tetapi jebakan. Ketika Xin Wuheng bergerak maju beberapa langkah, dia mungkin berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Tapi itu juga bisa menjadi jebakan baginya untuk menyelinap menyerang. Langkah ke-6, langkah ke-7. Xin Wuheng mulai perlahan-lahan menang. Zhao Feng tidak sengaja menggunakan mata kirinya dan karena itu, dia terkena pukulan beberapa kali. Tapi karena teknik dinding logamnya berada di level kelima dan bukannya level keempat puncak, itu memblokir semua kerusakan. Xin Wuheng juga merasa lawannya licik, inderanya sendiri setara dengan master bela diri, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak dapat melukai lawannya. Satu atau dua kali ketika Xin Wuheng mengenai tubuh Zhao Feng, seolah-olah dia sedang meninju batu bata logam. Ini sangat mengejutkannya, Zhao Feng memang rumit. Pertama, Zhao Feng memiliki refleks dan intuisi pertempuran yang sangat cepat. Kedua, kecepatan dan keterampilan pertahanan tinjunya sangat kuat. Kecuali Xin Wuheng mengenai vital Zhao Feng tidak akan menerima damage yang nyata. Selanjutnya, Zhao Feng cepat. Ketika dia pernah berdebat dengan Qiu Changyi sebelumnya, itu sudah terbukti bahwa kecepatannya adalah yang paling tinggi dan tidak hanya itu, Xin Wuheng merasa bahwa Zhao Feng bisa lebih cepat lagi. Alasan yang sama membuat Zhao Feng terkadang mundur juga. Langkah ke-8, langkah ke-9. Mereka yang menonton semua berdiri linglung, dari awal sampai sekarang, tidak ada yang pernah bertukar lebih dari 10 pukulan dengan Xin Wuheng. Zhao Qi bertukar 6 pukulan dan Qiu Changyi bertukar 7 pukulan. Bahkan yang memiliki kultivasi tertinggi, Zhao Linlong, dikalahkan dalam 10 gerakan. Pada saat ini, Zhao Feng telah bertukar 9 pukulan. Itu mendekati langkah ke-10. Mata Xin Wuheng seperti kilat saat mereka mengeluarkan keinginan bertarung dan dia segera menggunakan Cloud Chest Step dan beberapa keterampilan lainnya. Keterampilan peringkat menengah dari tingkat puncak memiliki kekuatan yang tak terbayangkan ketika digunakan bersama. Jari bintang, Zhao Feng segera memadatkan kekuatan batinnya ke jarinya dan menyerang beberapa kali. Tong, 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 setiap jari bisa menembus papan logam. Di bawah mata Zhao Feng, setiap jari cepat, akurat, dan kuat. Langkah ke-9, langkah ke-10. Terlepas dari suara keduanya berkelahi, tidak ada lagi yang bisa didengar. Menyapu awan dan angin, Xin Wuheng menyapu jubahnya dan lapisan batu di bawah kakinya dikirim ke segala arah. Ini adalah langkah yang telah mengalahkan Zhao Linlong. Jari bintang sikap ketiga, ujung jari Zhao Feng menembus udara meninggalkan garis biru di belakang seolah-olah itu adalah meteor. Mustahil, bagaimana jari bintangnya bisa berada di level ketiga? Zhao Linlong berseru. Su, jari tajam itu bertabrakan dengan jubah Xin Wuheng. Hugegege, debu perlahan mengendap. Gerakan ke-10. Dua sosok berdiri berdampingan, tidak satupun dari mereka bergerak. Gerakan ke-10. Para jenius yang menonton semua menahan napas saat mereka menatap kedua sosok itu dengan saksama. Di tengah-tengah mereka, Zhao Linlong dan Zhao Ling memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajah mereka. 10 gerakan, bagaimana dia bisa? Wajah Zhao Linlong berkelebat berbahaya. Dari awal puncak sampai sekarang, hanya dia yang bisa menahan 10 pukulan dari Xin Wuheng, meskipun dia dikalahkan pada langkah ke-10. Tapi sekarang, orang yang dia pandang rendah juga bisa bertukar 10 gerakan. Menjadi jenius teratas dari Sekte Zhao, bagaimana dia bisa membiarkan ini terjadi? Dia bahkan lebih takut ketika dia memikirkan fakta bahwa Zhao Feng bisa menang. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Zhao Ling cemberut. Dia telah bertaruh berkali-kali dengan Zhao Feng, namun dia telah kehilangan semuanya. Kinerja Zhao Feng tidak lebih lemah dari dewa di dalam hatinya, Zhao Linlong. Tidak ada yang lebih lemah lebih baik. Debu jatuh dan keduanya berdiri berdampingan. Kedua lengan Xin Wuheng dan Zhao Feng terjalin saat mereka berdua bernapas dengan cepat. Ada luka memar di tubuh Xin Wuheng yang membuatnya mengernyitkan alisnya kesakitan. Di sisi lain, Zhao Feng berdiri tegak, meskipun bajunya robek, dia tidak terluka karena teknik dinding logamnya telah mencapai tingkat kelima. Dalam hal pertahanan, dia memiliki teknik dinding logam, dalam hal kecepatan, dia memiliki Lily Floating Fairy, dan dalam hal pelanggaran, dia memiliki jari bintang.
Dalam setiap aspek, dia adalah tingkat atas. 10 gerakan tanpa dikalahkan. Para pemuda yang menonton itu pecah menjadi kekacauan. Legenda 10 jurus Xin Wuheng akhirnya hancur. Ada seseorang yang bisa bertukar 10 gerakan dengannya. Adegan ini seperti palu berat yang menghantam wajah Zhao Linlong dan Zhao Ling. Zhao Qi, Zhao Han dan Zhao Qin semuanya memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Siapa yang akan membayangkan bahwa ada kuda hitam seperti itu di dalam keluarga Zhao? Tidak, dia adalah kuda hitam sejak dulu. Dari kontes murid luar ke turnamen utama hingga puncak jenius, Zhao Feng telah menciptakan keajaiban. Terlalu kuat, kebahagiaan bersinar di mata Zhao Yufei. Sebelum dia mengatakan bahwa dia bisa menukar 30, tidak 50 gerakan. Zhao Ling mengatupkan giginya dan berkata dengan enggan. Meskipun kinerja Zhao Feng bahkan lebih baik daripada Zhao Linlong, dia tidak ingin tunduk padanya. Xin Wuheng, apa yang kamu sebut 10 jurus pasti ada hubungannya dengan langkah catur awanmu. Dengan 10 langkah menyiapkan jebakan dan menggunakan energi sekecil mungkin untuk menghasilkan kerusakan sebanyak mungkin. Zhao Feng berkata sambil tersenyum. Kamu benar, kamu bertahan 10 gerakan berarti kekuatanmu setidaknya setara dengan milikku, atau bahkan lebih kuat dari milikku. Sebuah cahaya berbahaya melintas di mata Xin Wuheng. Keduanya saling berhadapan, salah satu dari mereka bisa langsung menyerang. Haha, Anda terlalu rendah hati kecuali kultivasi Anda hanya di peringkat kelima puncak. Zhao Feng berkata dalam-dalam dengan penuh makna. Wajah Xin Wuheng tiba-tiba menjadi lebih serius. Tinju logam berapi. Zhao Feng menyerang sementara Xin Wuheng terganggu. Kali ini dia tidak menggunakan Angry Dragon Fist atau bahkan Starfinger, dia menggunakan skill paling dasar, Flaming Metal Fist. Dalam jarak pendek, serangan paling sederhana dan lebih cepat memiliki efek terbaik. Dan Flaming Metal Fist adalah keterampilan Zhao Feng yang paling sering digunakan. Tapi Xin Wuheng juga tidak kurang, indranya telah melampaui batas peringkat ke-6 dan itu setara dengan master bela diri. Begitu Zhao Feng memadatkan kekuatan batinnya dan mengeluarkan tinjunya, dia bereaksi dengan membuang telapak tangannya. Peng, tabrakan antara tinju dan telapak tangan membuat Xin Wuheng mundur. Zhao Feng telah melatih teknik dinding logam dan memiliki keunggulan dalam pertahanan dan kekuatan. Fakta bahwa dia menyerang lebih dulu juga membuat pukulannya lebih kuat dari telapak tangan Xin Wuheng. Tinju naga marah. Zhao Feng terus menekan sejak dia menang dan kekuatan batinnya mulai perlahan bergerak ke puncak peringkat kelima. Setelah 10 gerakan pertama mereka, Zhao Feng mendorong Xin Wuheng kembali. Para penonton menyaksikan dengan ketakutan. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa akan ada anak muda berbakat lain yang bisa melawan Xin Wuheng. 11 gerakan, 12 gerakan, 13 gerakan. Zhao Feng memegang kendali untuk 20 gerakan pertama. Dengan mata kirinya, dia melihat ada sedikit luka di dalam tubuh Xin Wuheng, jadi dia tidak memberinya istirahat. Xin Wuheng harus mundur untuk mendapatkan waktu untuk menyembuhkan luka dalam yang ringan itu, tetapi karena Zhao Feng tahu itu dengan mata kirinya, dia tidak memberi Xin Wuheng waktu untuk pulih. Penonton tercengang. Di dalam paviliun keluarga Zhao, wajah Zhao Linlong sangat jelek dan kedua tinjunya terkepal erat. Kultivasi Zhao Feng bahkan tidak lebih tinggi dari miliknya. Lalu mengapa dia bisa bertarung setara dengan Xin Wuheng? Di bawah pohon besar, Zeze, menarik. Saya tidak percaya bahwa kota kecil seperti Sun Feather City akan memiliki dua orang jenius yang berbakat. Potensi dari keduanya bisa masuk dalam 5 besar Jun City. Salah satu tokoh perak berkata, kita harus melaporkan ini kepada tuanku jika keduanya diambil oleh faksi lain yang lainnya berkata dengan hati-hati. Titik. Di tengah panggung, kedua sosok itu saling pukul namun tidak ada yang bisa menentukan pemenangnya. 20 gerakan, 21 gerakan, 22 gerakan. Setelah 22 gerakan, Xin Wuheng mulai pulih perlahan. Cloud Chest Step miliknya berspesialisasi dalam menggunakan kecepatan lambat dan stabil untuk melawan kecepatan cepat. Selanjutnya, dia menahan diri dari bentrok langsung dengan Zhao Feng. Zhao Feng terlalu kuat dalam hal kekuatan murni, dan begitu dia menggunakan jari bintang, kerusakan yang diberikan setara dengan peringkat ke-6 puncak. Ini berarti bahwa bahkan Zhao Linlong, yang telah mencapai peringkat ke-6, akan dikalahkan. Oleh karena itu, Xin Wuheng harus mundur sesekali dan memenangkan waktu untuk beristirahat. 30 gerakan, 35 gerakan. Akhirnya, pada langkah ke-35, Xin Wuheng berhasil sedikit lebih unggul. Pertempuran menjadi lebih intens dan berbahaya. Xin Wuheng kadang-kadang akan menyelinap menyerang dan ketika dia menggunakan Cloud Chest Step, itu membuat serangan diam-diam menjadi lebih tidak terduga. Tapi refleks Zhao Feng luar biasa cepat, pada saat-saat penting dia akan melihat bagaimana Xin Wuheng akan menyerang. Bagaimana dia melakukannya? Apakah dia sama denganku? Apakah dia memiliki indera seorang master bela diri? Xin Wuheng berpikir dengan rasa ingin tahu. 50 gerakan, 60 gerakan. Tidak ada yang menang. Celepuk. Zhao Ling jatuh tak berdaya ke tanah, wajahnya pucat. Sebelumnya, dia bertaruh dengan Zhao Feng bahwa jika dia berhasil menukar 10 gerakan, maka dia akan kalah. Tetapi pada saat itu Zhao Feng tertawa 10 gerakan terlalu sedikit, setidaknya 30, tidak, 50 gerakan. Dan pada saat ini, keduanya telah bertukar lebih dari 60 gerakan tanpa tanda-tanda menang atau kalah. 60 gerakan, 70 gerakan. Tingkat pelanggaran keduanya menjadi lebih tinggi dan lebih tinggi. Akhirnya, mereka mencapai 80 hingga 90 gerakan. Xin Wuheng menarik napas dalam-dalam dan aura satu dengan surga menjadi semakin jelas. Aura ini mirip dengan aura dari gadis pemalu di ngarai, namun jauh lebih redup. Menghadapi aura ini, Zhao Feng merasa seperti semut. Perasaan itu menghentikannya untuk bernapas dengan benar. Setelah 90 gerakan, setiap serangan yang dilakukan Xin Wuheng mengandung wawasan yang mendalam. Mata kiri Zhao Feng perlahan terbuka dan cahaya biru kehijauan menutupi bola matanya. Tiba-tiba dia masuk ke mode supervisi. Setiap gerakan yang dilakukan Xin Wuheng sekarang puluhan kali lebih lambat. Sua, di dalam dimensi hitam pekat. Sesosok kosong Xin Wuheng muncul dan setiap tindakan yang dia lakukan diputar ulang. Tindakan sosok berongga mengandung wawasan yang dalam dan lebih mudah dipahami dibandingkan dengan gadis itu. Karena dia sudah mendapatkan beberapa wawasan dari telapak angin misterius itu, Zhao Feng segera mempelajari aura ini. Membuka, Zhao Feng tiba-tiba menggabungkan Lihli Floating Fairy, Lihli Microstep dan Flaming Metal Fist miliknya menjadi satu. Aura yang mirip dengan Xin Wuheng muncul di tubuhnya. Zhao Feng menyodorkan telapak tangan ke arah Xin Wuheng. Teng teng teng. Sosok Xin Wuheng mundur, wajahnya penuh keterkejutan apa? Tanda tanya. Telapak tangannya. Dia memiliki perasaan aneh bahwa aura dari telapak tangan Zhao Feng telah dicuri darinya. Jika itu benar, maka itu akan terlalu menakutkan. Xin Wuheng menarik napas dalam-dalam dan memadamkan kekuatan batinnya. Indranya setara dengan Martial Masters dan kecepatan serta kekuatannya yang mengembun jauh melampaui peringkat ke-6. Ini berarti bahwa setiap pembudidaya di bawah peringkat ke-6 tidak bisa mengalahkan Xin Wuheng dalam hal kekuatan batin. Ini juga mengapa dia bisa mengalahkan Zhao Linlong. Tapi dia tidak tahu bahwa mata kiri Zhao Feng telah melacak semua kekuatan batin dan perubahan aliran darahnya.
Jadi seperti ini, Zhao Feng segera mendapatkan lebih banyak pemahaman tentang aura itu. Jari bintang, jari Zhao Feng menusuk di udara dan kali ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Jari bintang juga tentang memadatkan kekuatan batin. Setelah dia mengetahui bagaimana Xin Wuheng memadatkan kekuatan batinnya, jari bintang Zhao Feng sedikit mendorong ke depan. Fantastis, Starfinger mendekati level ketiga puncak. Dia benar-benar ingin berterima kasih kepada Xin Wuheng. Pertama, dia telah mendapatkan beberapa wawasan tentang aura misterius itu. Kedua, dia telah belajar bagaimana memadatkan kekuatan batin dengan lebih efisien. 91 gerakan, 92 gerakan. Zhao Feng bertarung semakin berani. Meskipun Xin Wuheng tidak kalah, dia juga tidak menang. Apa yang membuatnya menjadi dingin adalah potensi Zhao Feng. Dia bisa merasakan Zhao Feng semakin kuat. Aura dan kekuatan batin Zhao Feng hampir sepenuhnya mirip dengannya. Orang macam apa orang ini? Xin Wuheng mau tidak mau mengakui bahwa dia telah bertemu musuh bebuyutannya. Keahliannya adalah pencerahan dan kecepatan pemahaman lawannya bahkan lebih cepat darinya. 95 gerakan, 96 gerakan. Mereka mendekati 100 gerakan. Semua orang yang hadir menahan napas, mata mereka penuh antisipasi dan kegembiraan untuk hasil akhirnya. Menurut aturan, ketika mereka bertukar 100 gerakan, para jenius dan tuan rumah akan memutuskan pemenangnya. Namun, pada langkah ke-99, Teng, Xin Wuheng berputar dan melompat puluhan meter ke udara berakhir di sini. Itu berakhir di sini. Semua orang memandang dengan antisipasi bertanya-tanya gerakan pembunuhan macam apa yang dimiliki Xin Wuheng. Zhao Feng penuh antisipasi saat dia perlahan mengedarkan kekuatan batinnya. Dalam hal pelanggaran, dia memiliki jari bintang dan jurus terkuat jari bintang satu garis belum pernah digunakan sebelumnya. Dalam hal pertahanan, teknik dinding logamnya telah mencapai tingkat kelima. Semua serangan di bawah peringkat ketujuh tidak akan kritis baginya. Selanjutnya, budidaya nyata Zhao Feng berada di peringkat ke-6. Wajah Xin Wuheng seperti air, tetapi kemudian dia perlahan-lahan menurunkan tangannya dan kekuatan batinnya berhenti mengembun. Zhao Feng sedikit terkejut. Aku mengakui kekalahan. Xin Wuheng berkata tanpa ekspresi. Mengakui kekalahan. Mengapa? Kekacauan pecah di seluruh penonton. Kebanyakan dari mereka bingung. Xin Wuheng mengaku kalah. Bahkan beberapa generasi yang lebih tua menjatuhkan rahang mereka. Tidak ada yang mengira Xin Wuheng akan mengakui kekalahan pada langkah ke-99. Lagi pula dari situasi saat ini, Zhao Feng dan Xin Wuheng keduanya memiliki peluang 50% untuk menang. Dia mengalahkan Xin Wuheng. Zhao Ling duduk tak berdaya di tanah saat dia menatap linglung ke udara. Dia akhirnya menyadari monster seperti apa yang dia peras. Zhao Feng tidak hanya melampaui jenius atas sekte, Zhao Linglong, ia bahkan membuat jenius atas Sun Feather City mengakui kekalahan. Tidak, kamu tidak kalah. Zhao Feng berkata dengan formal sambil menatap Xin Wuheng dalam-dalam. Mata kirinya bisa merasakan kekuatan batin dan aliran darah dan dari Xin Wuheng, Zhao Feng bisa melihat bahwa kekuatan batinnya bahkan lebih kuat dari Zhao Linglong. Oleh karena itu, kultivasi Xin Wuheng tidak berada di peringkat kelima puncak. Kultivasinya yang sebenarnya berada di peringkat ke-6 puncak. Puncak peringkat ke-6, dia telah menghancurkan semua jenius Sun Feather City di bawah kakinya. Sejak pertama kali dia memeriksa Xin Wuheng, Zhao Feng berpikir orang ini tidak sederhana. Jelas, Zhao Feng tidak akan takut pada Xin Wuheng dengan kultivasinya yang sebenarnya. Dia tidak hanya memiliki kultivasi yang kuat, dia juga memiliki bantuan mata kirinya yang memberinya kepercayaan diri untuk tidak kalah. Tidak ada gunanya melanjutkan pertempuran kita. Xin Wuheng menggelengkan kepalanya. Dia tidak kalah, tetapi alasan dia berkata begitu adalah karena kultivasi dan gerakan membunuhnya yang sebenarnya akan terlihat oleh orang lain. Ada juga dua alasan lagi. Pertama, dia lebih tua dari Zhao Feng 2 tahun dan dia tidak ingin menggunakan keuntungan ini untuk mengalahkannya. Kedua, aura dan teknik Xin Wuheng telah dicuri oleh Zhao Feng. Dari sudut pandang Xin Wuheng, Zhao Feng adalah monster, menunjukkan lebih banyak trik hanya akan menguntungkannya. Bagaimana kalau kita menyebutnya seri? Qiu Mengyu berkata sebagai tuan rumah. Seri. Zhao Feng melihat ke arah Xin Wuheng dan keduanya menganggukkan kepala secara bersamaan. Tentu, Zhao Feng setuju dan tidak memaksa melanjutkan perdebatan mereka. Lagi pula, menurut aturan, pertempuran tidak akan berlangsung lebih lama dari 100 gerakan. Aku akan menunggu pertempuran kita selanjutnya. Xin Wuheng berkata sambil tersenyum. Setelah dia menyelesaikan kata-katanya, dia segera meninggalkan puncak. Adegan ini membingungkan banyak orang. Apakah Xin Wuheng pergi di tengah jalan? Tidak ada yang tahu bahwa setelah Xin Wuheng pergi, dia tidak pernah muncul lagi di Sun Feather City. Keberadaannya perlahan memudar menjadi tidak ada. Hanya sampai lama kemudian Zhao Feng bertemu dengannya. KTT berlanjut. Pertempuran Xin Wuheng dan Zhao Feng telah mendorong puncak ke klimaks. Pertandingan sparring setelahnya semuanya kehilangan selera. Sekarang, keempat jenius hebat itu akhirnya memiliki peringkat mereka. Tempat pertama Zhao Feng dan Xin Wuheng. Tempat ketiga Zhao Linlong. Tempat keempat Qiu Mengyu. Pada titik ini, seharusnya tidak ada perselisihan, tetapi pertemuan puncak ini tidak hanya memiliki satu kuda hitam. Yang ini Zhao Yufei ingin melihat keahlianmu. Zhao Yufei seperti teratai yang jernih, murni dan suci. Dia segera menarik perhatian banyak anak muda. Diskusi pecah. Zhao Yufei telah mencapai peringkat kelima di usia yang begitu muda. Potensinya hanya kalah dengan Zhao Feng, tetapi Zhao Feng mengerti bahwa semua pujian jatuh ke mata kirinya. Jika dia tidak mendapatkan mata ini, Zhao Yufei pastilah yang paling berbakat di keluarga Zhao. Bahkan Zhao Linlong tidak mencapai level ini pada usia yang sama. Selanjutnya, Zhao Yufei berasal dari sekte cabang dan dalam hal sumber daya, share jauh lebih rendah daripada Zhao Linlong. Aku akan pergi. Dari keluarga Xin datang seorang pemuda dari peringkat kelima. Orang ini adalah Xin Chen, peringkat kedua dalam keluarga Xin, di belakang Xin Wuheng dan di depan Xin Tong. Dia hanya kalah dari Zhao Linlong dan Qiu Mengyu sebelumnya. Dalam hal kekuatan, Xin Chen setara dengan Zhao Qi, hanya satu langkah di belakang empat jenius besar. Palem daun kupu-kupu. Zhao Yufei seringan angin dan telapak tangannya sangat lembut dan halus. Saat dia menyerang, dia segera menggunakan seni bela diri peringkat tinggi telapak daun kupu-kupu yang hampir mencapai level puncak. Kedua sosok itu bersilangan. Zhao Yufei anggun dan lembut. Bertukar hingga 10 gerakan, Zhao Yufei telah menang. Dalam hal kerusakan, dia hanya setara dengan Zhao Qi tetapi keterampilan kekuatan batinnya adalah teknik pernapasan persilangan udara, yang jauh lebih unggul dari Xin Chen. Teknik pernapasan persimpangan udara meningkatkan kecepatan dan keterampilan menyerangnya dan ketika keterampilan itu digunakan bersama, dia dapat dengan mudah mengalahkan orang lain dengan peringkat yang sama. 30 langkah kemudian, kekuatan Zhao Yufei telah meningkat sekali lagi. Telapak tangannya lembut namun keras dan dari pertempuran, dia sepertinya mendapatkan lebih banyak wawasan. Dia juga melatih teknik penguatan tubuh peringkat tinggi seperti Qiu Mengyu. Xin Tong terkejut. Teknik penguatan tubuh Zhao Yufei tidak lebih lemah dari teknik dinding logam, tetapi lebih cocok untuk wanita.
Dia memiliki potensi besar dan dia mungkin menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Zhao Feng tiba-tiba teringat pria tua bertangan satu yang misterius itu. Orang tua itu bisa mengeluarkan keterampilan peringkat tinggi seperti teknik dinding logam yang luar biasa. 30 langkah kemudian, Zhao Yufei menyerang gelombang demi gelombang, dan dia akhirnya mengalahkan Xin Chen. Zhao Yufei menang. Ada kuda hitam lain kali ini. Zhao Yufei beristirahat sebentar dan kemudian, dia melanjutkan untuk menantang Qiu Changyi. Qiu Changyi adalah salah satu dari 4 jenius besar, dan meskipun dia tidak akan menjadi nomor 1 tahun ini, dia masih kuat. Langkah bulu mengalir, awan terbang bulu mengalir. Qiu Changyi menggunakan 2 keterampilan kecepatannya, yang keduanya telah mencapai level puncak. Hanya Zhao Feng yang bisa mengejarnya dalam hal kecepatan. Fairy Daun Awan. Keterampilan Zhao Yufei tiba-tiba berubah saat dia menggunakan keterampilan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Seketika, tubuhnya berubah seringan daun saat dia membalik di udara. Fairy Daun Awan. Apa jenis keterampilan itu? Ini tidak lebih buruk dari Fairy Terapung Ringanku. Zhao Feng terkejut. Dia akhirnya menyadari bahwa dia terlalu terburu-buru dalam menukar teknik pernapasan persimpangan udara dengan teknik dinding logam. Mungkin itu bagus, tapi teknik pernapasan persimpangan udara sangat cocok untuk Zhao Yufei. Keterampilan ini bahkan lebih mendalam daripada teknik pernapasan persimpangan udara. Sama seperti Zhao Feng menghela nafas, situasinya berubah. Qiu Changyi kalah. Dalam hal kecepatan, Qiu Changyi tidak memiliki keunggulan karena Zhao Yufei memiliki Cloud Cliff Step. 50 hingga 60 langkah kemudian, Qiu Changyi dikalahkan. Setelah mengalahkan Qiu Changyi, Zhao Yufei hanya perlu mengalahkan yang 1 langkah lebih tinggi untuk menjadi salah satu dari 4 jenius besar. Akhirnya, puncak itu akan segera berakhir. Pada saat ini, Zhao Yufei menantang Qiu Mengyu. Pertempuran antara dua gadis cantik sekali lagi mendorong puncak ke klimaks. Zhao Yufei terus menggunakan Cloud Cliff Fairy untuk melawan Qiu Mengyu. 100 langkah kemudian, keduanya memutuskan seri, sekali lagi menyebabkan kekacauan. 4 jenius besar telah berubah menjadi 5 jenius besar Xin Wuheng, Zhao Feng, Zhao Linlong, Qiu Mengyu dan Zhao Yufei. Keluarga Zhao memiliki 3 dari 5 posisi jenius besar yang memberikan banyak tekanan pada keluarga Qiu dan Xin. Qiu Mengyu dan Qiu Changyi saling memandang dan mereka melihat kekhawatiran di mata satu sama lain. Para jenius dari keluarga Zhao terlalu menakutkan. Selain Zhao Linlong, ada juga Zhao Feng dan Zhao Yufei. Kebangkitan Zhao Feng adalah keajaiban, dia berada di urutan pertama sama dengan Xin Wuheng. Tapi Xin Wuheng lebih tua dari Zhao Feng, jadi dalam hal bakat dan kekuatan, Zhao Feng adalah yang pertama. Mengyu, di belakang panggung, seorang lelaki tua berjubah abu-abu berkata, lebih tua. Qiu Mengyu berkata dengan hormat, ada sesuatu yang saya ingin Anda lakukan, ini sangat penting, kata pria berjubah abu-abu lembut. Titik, KTT akhirnya berakhir. Para jenius dari sekte Zhao berjalan keluar dari paviliun mereka dan mulai menuruni bukit. Banyak yang memandang Zhao Feng dengan ketakutan dan kekaguman, tetapi ada juga yang iri dan benci. Zhao Feng, jangan berpikir bahwa kamu yang terbaik hanya karena kamu datang lebih dulu. Aku bahkan tidak menggunakan jurus membunuhku yang sebenarnya kali ini. Zhao Linlong berkata dengan dingin sambil menatap Zhao Feng dengan sikap arogan dan percaya diri. Gerakan pembunuhannya yang sebenarnya. Kata-kata Zhao Linlong mengejutkan yang lain. Zhao Feng menghubungkan klaim itu dengan tingkat ketiga dari perpustakaan seni bela diri. Hari itu, dia melihat Zhao Linlong memasuki level ketiga. Tetapi di puncak, Zhao Linlong hanya menggunakan jari awan spasialnya. Jika dia memiliki jurus membunuh yang sebenarnya, mengapa dia tidak menggunakannya? Senyum muncul di bibir Zhao Feng. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa keuntungan yang telah diterima Zhao Linlong dari perpustakaan seni bela diri tingkat ketiga belum sepenuhnya dicerna. Di bawah pohon tertentu, 2 sosok berpakaian perak telah melihat seluruh pertunjukan. Ingat, keluarga Xin dan Zhao masing-masing memiliki satu kejeniusan yang hebat. Sekarang pergi dan laporkan ini kepada Tuhan kita, kata salah satu tokoh perak. Sua, 2 bayangan perak bergabung menjadi malam. Siapa di sana? Keduanya hanya bergerak beberapa ratus meter sebelum teriakan kuat yang lama bergema. Teng, seorang tetua berjubah abu-abu mendarat di tanah saat matanya menatap 2 orang misterius itu. Hehe, aku tidak percaya aku melihat seorang master bela diri dari peringkat ke-7. Ke-17, Anda bisa pergi dan melatih keterampilan Anda. Salah satu sosok perak dengan ringan tertawa saat dia pergi. Huff, siapa yang berani mengganggu alasan penting keluarga Qiu? Mata para tetua berjubah abu-abu itu tajam saat dia mengirimkan telapak tangan. Beng, cahaya hijau mengiris di udara, suaranya sepanjang guntur. Di bawah tekanan itu, pepohonan dan bebatuan di sekitarnya hancur. Kekuatan transformasi, serangan jarak jauh di udara. Ini adalah simbol dari master bela diri. Kekuatan telapak tangan itu bisa dengan mudah menghancurkan seorang kultivator peringkat ke-4 atau ke-5 di udara. Trik kecil, sosok perak yang tertinggal di belakang mengangkat satu tangan perlahan dan mengarahkan satu jari ke cahaya itu. Sua, kekuatan batin biru tua ditembakkan, dan seperti tombak, itu menembus serangan lelaki tua itu. Detik berikutnya, kedua sosok itu bertukar pukulan secepat kilat, pembudidaya dari peringkat ke-6 bahkan tidak akan bisa bereaksi. Peng, sebuah lubang besar muncul di tempat mereka bertarung, menutupi area itu dengan debu. Kekuatan dari kedua orang ini sebanding dengan binatang mematikan tingkat tinggi. Wah, orang tua itu memuntahkan seteguk darah, dan wajahnya pucat. Siapa kamu? Tanda tanya, apakah kamu tidak takut dikejar oleh keluarga Qiu? Keluarga Qiu adalah salah satu dari 3 keluarga besar di Sun Feather City. Itu memiliki kekuatan besar di antara semua faksi dalam radius 1000 mil dari Sun Feather City. Keluarga Qi, satu pemikiran dari tuanku dapat dengan mudah menghancurkan klan keluarga seperti milikmu. Sosok perak itu mencibir saat dia bergabung ke dalam kegelapan juga. Dari mana mereka berdua berasal? Mereka sepertinya memakai tidak bagus. Mungkinkah mereka dari Korps Guanjun yang dikabarkan? Penatua mengambil napas dingin. Korps Guanjun. Kata-kata ini membuat hatinya melompat. Sun Feather City hanyalah sebuah kota kecil di Cloud Country. Dan keluarga Qiu hanyalah salah satu kekuatan di Sun Feather City. Sun Feather City adalah salah satu dari 12 kota kecil di bawah pengawasan Provinsi Guanlu. Korps Guanjun adalah pasukan elit Provinsi Guanlu. Sejak awal, Korps Guanjun hanyalah legenda karena tidak pernah terbukti bahwa mereka pernah ada. Rupanya, Korps Guanjun memiliki 18 penjaga dan setiap penjaga setidaknya mencapai peringkat master bela diri. Sepertinya Korps Guanjun datang untuk melihat pertemuan puncak jenius, tapi apa alasan mereka? Mungkinkah mereka dibawa perintah dari orang itu? Penatua berjubah abu-abu itu tidak yakin karena dia mengerti apa arti Korps Guanjun. Untuk menghancurkan klan keluarga seperti keluarga Qiu, akan semudah menghancurkan semut. Titik-titik, KTT telah berakhir. Pemuda pergi dalam kelompok 3 atau 5, 7 dari keluarga Zhao berjalan dalam diam. Dalam perjalanan, wajah Zhao Linlong sangat redup dan tidak ada yang berani membuatnya lebih marah.
Namun Zhao Feng tidak keberatan karena dia fokus pada tempat lain. Mata kirinya baru saja melihat pertempuran yang menakjubkan bermil-mil jauhnya. Itu adalah pertemuan antara Korps Guanjun dan tetua dari keluarga Qiu. Penatua dari keluarga Qiu telah mencapai peringkat ke-7, semua gerakannya bisa menyerang melalui udara. Kekuatan gerakan itu bisa langsung membunuh ratusan orang di bawah peringkat ke-7. Apakah itu kekuatan master bela diri? Jika mereka begitu kuat di peringkat ke-7, maka saya bertanya-tanya seberapa kuat para pembudidaya dari peringkat ke-8 dan ke-9. Saat mereka akan menuruni bukit, beberapa murid dari keluarga Qiu menghentikan mereka. Yang di depan adalah seorang gadis seusianya. Tuan muda Zhao Feng, tolong berhenti. Kata gadis itu. Zhao Feng menatap aneh pada murid-murid keluarga Qiu itu. Nyonyaku ingin bertemu denganmu. Nyonyamu. Zhao Feng sedikit bingung. Nyonya saya adalah penyelenggara KTT, Qiu Mengyu. Kata gadis itu sambil tersenyum. Qiu Mengyu, gadis tercantik di Sun Feather City. Para pemuda lainnya semua terkejut saat ekspresi mereka berubah menjadi cemburu. Beberapa pemuda berbakat menggunakan ribuan cara hanya untuk melihatnya, namun tidak satupun dari mereka yang dapat menerima undangan pribadi darinya seperti yang dimiliki Zhao Feng. Status macam apa ini? Qiu Mengyu bukan hanya jenius dari keluarga Qiu atau gadis tercantik di Sun Feather City, dia juga kepala keluarga Qiu berikutnya. Tentu, Zhao Feng berpikir sejenak tapi kemudian segera menganggukkan kepalanya. Bagaimanapun, Qiu Mengyu adalah penyelenggara KTT dan dia harus menyelamatkan muka untuknya. Silakan ikuti saya. Pelayan itu membungkuk dan memimpin jalan. Mulut Zhao Yufei berkedut saat dia melihat Zhao Feng pergi. Mungkinkah Qiu Mengyu menyukai Zhao Feng? Zhao Qi sedikit terkejut. Ada beberapa alasan untuk itu. Kali ini Zhao Feng mengejutkan semua orang saat dia menempati posisi pertama bersama Xin Wuheng. Apa yang membuatnya lebih penting adalah bahwa Zhao Feng lebih muda, maka potensinya lebih tinggi. Qiu Mengyu mungkin telah melihat potensi ini dan mencoba mengundangnya ke pihak mereka. Dia berani. Zhao Linlong tertawa dingin. Semua orang tahu bahwa keluarga Qiu dan keluarga Zhao adalah musuh. Jika Zhao Feng pergi ke keluarga Qiu, itu tidak akan sesederhana pengkhianatan. Mengikuti pelayan, Zhao Feng sekali lagi kembali ke puncak. Tolong, gadis itu membawa Zhao Feng ke sebuah rumah bambu yang indah namun sederhana. Zhao Feng segera melihat sosok cantik itu. Hanya sosoknya saja yang membuat hati orang-orang naik. Qiu Mengyu seperti buah setengah matang sedangkan Zhao Yufei seperti kuncup. Menghadapi gadis tercantik di Sun Feather City, Zhao Feng hanya menatap linglung sesaat sebelum hatinya menjadi diam seperti air lagi. Menjadi pemuda 14 tahun, ini tidak terlihat karena kebanyakan orang dewasa akan merasa sulit untuk menolak Qiu Mengyu. Qiu Mengyu menghela nafas di dalam hatinya. Dia sangat muda dan tidak hanya dia kuat, pengendalian dirinya juga luar biasa. Tolong duduk. Qiu Mengyu berjalan di depannya. Pada saat ini, keduanya hanya berjarak beberapa inci. Zhao Feng bisa dengan jelas merasakan aroma, napas, dan kehangatan Qiu Mengyu. Pria normal mungkin akan sulit menahan diri. Selanjutnya, Qiu Mengyu secara pribadi menuangkan teh untuknya. Setiap gerakan yang dia lakukan penuh dengan keindahan. Zhao Feng dengan santai mengambil cangkir dan seperti yang diharapkan, dia menyentuh jari Qiu Mengyu. Itu adalah mimpi bagi pemuda lain untuk berdiri di samping gadis ini, tetapi Zhao Feng tetap tanpa ekspresi. Sejujurnya, jika dia ingin menilai Qiu Mengyu, jarak tidak terlalu penting baginya karena dia bisa memeriksanya dengan mata kirinya dari jarak bermil-mil. Jika Zhao Feng mau, dia bisa setengah tembus pandang. Jelas, Qiu Mengyu tidak tahu ini atau dia akan berusaha menghindarinya, alih-alih mengundangnya ke sini. Ketenaran tuan muda Zhao Feng akan segera menyebar di Sun Feather City. Suara Qiu Mengyu selembut hujan. Zhao Feng mengajukan beberapa pertanyaan padanya dengan sopan, tetapi dia berpikir dalam hatinya mengapa Qiu Mengyu ingin bertemu dengannya. Dia masih muda, jadi dia tidak tahu banyak tentang perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, dia tidak jatuh cinta pada senyum Qiu Mengyu. Mata kirinya juga membuat Zhao Feng tenang dan dia mampu menahan diri dari keinginan. Pembicaraan mereka hanya terdiri dari Qiu Mengyu yang bertanya dan Zhao Feng menjawab. Zhao Feng bertindak seperti kepala kayu. Qiu Mengyu tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah dia tidak cukup menarik atau usianya terlalu kecil. Penampilan Zhao Feng membuat trik kecantikannya yang direncanakan dengan baik gagal. Tuan muda Zhao, apakah Anda memiliki niat untuk memasuki keluarga Qiu kami? Keluarga Qiu dapat memuaskan semua keinginan Anda termasuk seni bela diri, perak, wanita. Saat dia mengatakan sosok saleh Qiu Mengyu ini hampir menekan Zhao Feng. Zhao Feng segera berubah waspada dan membuat jarak di antara mereka. Berpikir sebentar, dia akhirnya menyadari niat Qiu Mengyu. Wajah Qiu Mengyu memerah. Dia merasa tidak berdaya menghadapi seorang pemuda yang tidak tahu banyak tentang seks. Terima kasih atas niat baikmu, tapi jalanku tidak terbatas hanya pada Sun Feather City. Zhao Feng berkata dalam-dalam saat dia perlahan bangkit. Jalannya tidak terbatas pada Sun Feather City. Hati Qiu Mengyu tidak bisa menahan gemetar saat dia melihat pemuda itu pergi. Di hadapannya, pemuda itu tampak menjadi lebih menarik. 55. Mengirim Zhao Feng dengan matanya, Qiu Mengyu tenggelam dalam pikirannya. Dari permukaan, Zhao Feng tampak seperti seorang pemuda berusia 14 tahun, tetapi kedinginan, ketenangan, dan persepsi di matanya tidak tampak seperti manusia. Bahkan Zhao Feng sendiri tidak menyadari bahwa garis keturunan serta sikapnya telah berubah dengan mata yang menyatu. Teng, seorang pemuda berpakaian ilmiah mendarat di sebelah Qiu Mengyu. Itu adalah Qiu Changyi. Mengyu, apakah anak itu pergi begitu cepat? Apakah gadis tercantik di Sun Feather City gagal? Qiu Changyi sedikit terkejut. Aku gagal, dia tidak terlihat seperti pemuda normal. Qiu Mengyu menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba sebuah suara tua muncul. Jangan khawatir Mengyu, aku tidak pernah berharap itu akan berhasil. Seorang tetua berjubah abu-abu muncul di belakang keduanya. Lebih tua, keduanya segera menyapa lelaki tua itu. KTT jelas memiliki seorang penatua yang mengawasi acara tersebut dan penatua itu adalah lelaki tua ini. Belum lama ini, dia bertarung dengan Korps Guanjun yang misterius sehingga wajahnya sedikit pucat. Mengyu, kamu sudah berhasil menundanya setengah dari waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Resolusi kedua sudah disiapkan. Niat membunuh bersinar di mata sesepuh itu. Apakah kamu benar-benar akan melakukan ini? Kengganan muncul di wajah Qiu Mengyu. Potensinya terlalu besar. Begitu keluarga Zhao menjadi terlalu kuat, keluarga Qiu akan dihancurkan. Kata lelaki tua itu. Tapi penatua, jika Zhao Feng meninggal, keluarga Zhao akan menghubungkannya dengan keluarga Qiu. Qiu Changyi agak ragu-ragu. Hehe, jenius yang mati tidak memiliki nilai sama sekali. Selanjutnya, dia hanya dari sekte cabang dan rencana kami sempurna. Zhao Feng tidak akan mati di dekat pekarangan keluarga Qiu. Senyum misterius muncul di wajah sesepuh berjubah abu-abu itu. Saat dia mengatakan bahwa sosoknya menghilang ke dalam kegelapan, kecepatannya bahkan 2 kali lebih cepat dari Qiu Changyi. Sangat disayangkan, Qiu Mengyu dan Qiu Changyi saling memandang dengan simpati di mata mereka. Zhao Feng berjalan sendiri menuruni bukit lagi. Pada saat ini, puncak telah berakhir sehingga tidak banyak orang di jalan. Zhao Feng tidak tahu mengapa, tapi dia memiliki perasaan tidak enak, seolah-olah dia sedang diawasi.
Niat membunuh membuat mata kirinya berkedut. Zhao Feng diam-diam membuka mata kirinya. Tiba-tiba, cahaya biru samar muncul di matanya. Dalam kegelapan, itu bahkan lebih indah. Zhao Feng masuk ke mode penglihatan yang ditingkatkan lagi. Malam yang gelap gulita sejelas siang hari baginya. Dia bisa melihat semuanya dalam radius 10 mil, jika siang hari, jaraknya akan berlipat ganda. Perasaan indera super ini memberinya kepercayaan diri dan ketenangan. Di bawah pemindaiannya, Zhao Feng tiba-tiba melihat sosok di pohon beberapa ratus kaki jauhnya. Sosok itu mengenakan jubah abu-abu dan menyatu dengan baik dengan pohon. Orang normal tidak akan merasakannya sama sekali. Namun, mata Zhao Feng melihat dengan jelas siapa orang itu. Itu dia. Jantung Zhao Feng melonjak. Dia telah melihat sesepuh berjubah abu-abu ini sebelumnya. Orang inilah yang bertarung dengan sosok perak misterius sebelumnya. Tidak baik. Orang ini mungkin adalah sesepuh dari keluarga Qiu dan dia mungkin ingin membunuhku. Pikiran Zhao Feng berpacu. Penampilannya terlalu luar biasa, oleh karena itu bahkan keluarga Qiu tingkat tinggi pun mulai memperhatikannya. Untungnya, saya menyembunyikan kultivasi saya yang sebenarnya. Zhao Feng berpura-pura tidak melihat apa-apa dan dia menggunakan kecepatan normal untuk kembali ke keluarga Zhao. Dia sekarang semakin dekat dan lebih dekat ke wilayah keluarga Zhao. Zhao Feng merasa aneh, mengapa lawan tidak menyerang. Dia membuka penglihatan supernya sekali lagi dan mengamati sekelilingnya. Ada daerah terpencil 6 atau 7 mil ke wilayah sekte Zhao. Zhao Feng tahu bahwa ini adalah tempat terakhir dan satu-satunya yang akan mereka serang. Mengapa mereka menyerang di dekat wilayah keluarga Zhao? Pikiran Zhao Feng berputar dan dia segera tahu jawabannya. Jika Zhao Feng meninggal di dekat puncak, ini jelas akan menimbulkan kecurigaan dari keluarga Zhao dan mereka akan menyalahkan keluarga Qiu karena puncak berada dalam wilayah keluarga Qiu. Rencana keluarga Qiu adalah membiarkan Zhao Feng mati di wilayah sekte Zhao sendiri. Dengan cara ini sekte Zhao tidak akan memiliki bukti dan bukti untuk menyalahkan orang lain. Apa rencana yang cerdas? Zhao Feng segera mengedarkan kekuatan batinnya dan berlari menuju gerbang depan keluarga Zhao. Saya hanya perlu mencapai pekarangan dekat keluarga Zhao. Akan ada banyak penjaga di sana dan keluarga Qiu tidak akan punya nyali untuk membunuhku kalau begitu. Zhao Feng mengambil keputusan. Berpikir sampai di sini, kecepatannya menjadi lebih cepat. Bocah ini menyembunyikan kultivasi aslinya. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari canggih kecepatan para tetua berjubah abu-abu juga meningkat. 6 mil 5 mil 4 mil. Zhao Feng semakin dekat dan lebih dekat ke gerbang depan. Tiba-tiba, dua sosok keluar dari gerbang depan sekte Zhao. Dari apa yang mereka kenakan, mereka tampaknya berasal dari sekte Zhao. Bagi Zhao Feng, ini adalah kabar baik karena orang di belakang harus waspada terhadap keduanya. Mata kirinya mengamati wajah keduanya. Keduanya sama-sama parubaya dan kultivasi mereka berdua mencapai peringkat ke-6. Salah satu wajah itu sangat familiar. Itu dia, Zhao Tianjian. Zhao Feng terkejut. Salah satu dari dua pembudidaya dari peringkat ke-6 adalah ayah Zhao Yijian, Zhao Tianjian. Zhao Tianjian dan orang lain dengan santai datang ke arah Zhao Feng. Zhao Feng langsung merasa tidak nyaman. Jika orang lain yang datang, maka dia tidak akan curiga, tetapi jika salah satunya adalah Zhao Tianjian, ini akan segera membuatnya waspada. Hentikan dia, lalu bunuh dia secepat mungkin. Zhao Tianjian berkata kepada prajurit peringkat ke-6 lainnya. Karena saat itu malam dan masih ada jarak yang cukup jauh di antara keduanya, Zhao Tianjian tidak tahu bahwa Zhao Feng telah melihat wajahnya. Penatua di belakang tiba-tiba meningkatkan kecepatan saat kedua kelompok datang dari kedua sisi. Zhao Feng merasakan bahaya yang memancar dari yang lebih tua, dia tidak takut pada Zhao Tianjian dan kawan-kawan. Tapi dia sangat waspada terhadap sesepuh keluarga Qiu. Penatua dari keluarga Qiu telah mencapai peringkat ke-7, dia bukan lagi seorang seniman bela diri, dia adalah seorang master bela diri. Feri terapung ringan. Sosok Zhao Feng tiba-tiba meningkat. Kecepatan apa? Ekspresi Zhao Tianjian dan rekannya berubah saat keduanya berpisah di dua arah yang berbeda menghalangi jalan Zhao Feng. Jika mereka tidak bisa dengan cepat membunuh Zhao Feng, identitas mereka akan ketahuan. Jika ikan tidak mati, itu karena jaringnya putus. Artinya hanya satu dari mereka yang harus mati. Membunuh. Dua orang dari keluarga Zhao menyerang Zhao Feng secara bersamaan. Pedang mengalir dingin. Pedang Zhao Tianjian segera berubah menjadi cahaya dingin. Zhao Feng jelas tahu seberapa kuat Cold Flowing Sword saat dia bertarung dengan Zhao Yijian sebelumnya yang juga menggunakan skill ini. Tapi kali ini, pedang mengalir dingin Zhao Tianjian telah mencapai level puncak dan dengan kultivasinya pada tahap akhir dari peringkat ke-6, serangan itu bahkan lebih mematikan. Tinju angin kaisar. Dari samping terdengar suara siulan yang dalam, pria parubaya lainnya menyerang pada saat yang sama. Dua peringkat ke-6 puncak melawan peringkat ke-5, ini jelas tidak adil. Selanjutnya, masih ada gerakan pembunuhan dari tetua keluarga Qiu. Setelah kecelakaan terjadi, Penatua akan dapat menyelesaikannya dengan kekuatan peringkat ke-7. Feri terapung ringan, langkah mikro ringan. Zhao Feng mengedarkan dua keterampilan ini secara maksimal dan dia nyaris tidak berhasil menghindari serangan. Sikap pertama jari bintang. Aura Zhao Feng tiba-tiba naik ke peringkat ke-6. Cahaya biru seperti meteor saat melintas dan mengenai pedang Zhao Tianjian. Zhao Tianjian hanya merasakan lengannya mati rasa dan pedangnya patah menjadi dua. Pada saat yang sama, kekuatan batin yang kacau menabrak tubuhnya. Wah, Zhao Tianjian segera batuk seteguk darah dan ekspresinya berubah jahat. Jari bintang, bagaimana Anda bisa belajar itu? Dan kultivasi Anda, jari bintang, ini adalah yang terbaik dari seni bela diri peringkat puncak terbaik. Setelah digunakan, tidak ada yang bisa menahannya. Bahkan Zhao Tianjian dari peringkat ke-6 puncak telah menerima cedera internal karena memblokir keterampilan ini secara langsung. Mati. Zhao Feng sekali lagi menyerang dan meskipun gerakan ini bukan gerakan membunuh Starfinger, itu masih menambah luka pada Zhao Tianjian. Tinju angin kaisar. Peringkat ke-6 lainnya menyelinap dari belakang untuk menyelamatkan Zhao Tianjian. Keduanya tidak pernah membayangkan bahwa kultivasi Zhao Feng yang sebenarnya berada di peringkat ke-6 dan bahwa dia telah mempelajari jari bintang. Jika Zhao Feng ingin membunuh Zhao Tianjian sekarang, dia harus menerima serangan dari belakang. Mati. Zhao Feng sama sekali tidak peduli dengan serangan dari belakang dan dia menggunakan jari bintang sekali lagi. Cahaya biru samar itu indah di malam hari. Jari itu mengenai sasarannya. Tubuh Zhao Tianjian membeku saat sebuah lubang muncul di dadanya. Celepuk. Kehidupan seorang kultivator dari peringkat ke-6 berakhir di sana. Ini disebabkan oleh fakta bahwa jari bintang terlalu kuat dan teknik dinding logam Zhao Feng menambahkan lebih banyak kekuatan pada keterampilan ini. Tinju angin kaisar. Pada saat yang sama, serangan penuh dari prajurit peringkat ke-6 lainnya telah mencapai tubuhnya. Zhao Feng tidak bisa mengelak sama sekali. Yang terbaik yang bisa dia lakukan adalah menggeser tubuhnya sehingga organ vitalnya tidak terkena. Bam! Saat tinju mengenai Zhao Feng, ekspresi pria parubaya itu berubah menjadi kelegaan dan kegembiraan. Tetua keluarga Qiu yang jauh juga memiliki senyum di wajahnya. Itu adalah perdagangan yang layak jika mereka membunuh Zhao Feng dengan imbalan Zhao Tianjian.
Rebound dinding logam. Zhao Feng berseru sambil mengumpulkan semua kekuatan batinnya dan memasukkannya ke dalam teknik dinding logam. Seluruh tubuhnya berubah menjadi dinding logam saat memantulkan serangan. Gila, darah bocor dari mulut pria parubaya itu saat dia merasakan getaran kuat menjalari lengannya. Teng, teng, teng. Orang itu mengerang kesakitan saat dia didorong mundur. Dinding logam rebound. Perubahan mendadak itu mengejutkan tetua berjubah abu-abu. Teknik dinding logam cukup populer di antara teknik penguatan tubuh. Kebanyakan pembudidaya hanya bisa melatihnya ke tingkat keempat. Namun, Zhao Feng telah melatihnya ke tingkat kelima. Level kelima teknik dinding logam berarti bahwa pertahanannya tidak hanya meningkat pesat, tetapi juga memiliki efek rebound tertentu. Jika ini dalam perkelahian, Zhao Feng hanya perlu menggunakan gerakan ini dan dia bisa langsung membalas serangan dari para pembudidaya dari peringkat keempat dan kelima dan melukai mereka dengan serius. Pria parubaya itu tidak pernah berpikir bahwa Zhao Feng memiliki langkah ini. Tubuh kuat Zhao Feng telah menepis serangan itu dan dia telah menerima luka ringan dari pantulan. Jari bintang, Zhao Feng menggunakan gerakan terkuatnya saat lawannya linglung. Sua, cahaya hijau samar datang dan menembus tubuh pria parubaya itu. Celepuk, kultivator lain dari peringkat ke-6 telah mengakhiri hidupnya. Ketidakpercayaan dan keterkejutan ada di wajah sesepuh berjubah abu-abu saat dia menyaksikan pemandangan itu dari jauh. Feri terapung ringan. Zhao Feng tidak ragu sama sekali saat dia menggunakan kecepatannya untuk berlari menuju gerbang depan keluarga Zhao. Pada saat ini, hanya tersisa 3 mil dan dengan kecepatannya, dia hanya membutuhkan waktu yang singkat. Anak nakal, di mana kamu berlari? Tetua berjubah abu-abu berseru saat dia berubah menjadi kabur, mengejarnya dengan kecepatan yang lebih tinggi. Meskipun keterampilan kecepatan Zhao Feng sangat mendalam, orang yang mengejarnya adalah seorang master bela diri. Jalur bela diri dibagi menjadi 9 peringkat dengan masing-masing 3 peringkat memiliki perbedaan besar. Penggarap dari peringkat ke-4 hingga ke-6 bernama seniman bela diri dan para pembudidaya dari peringkat ke-7 hingga ke-9 dikenal sebagai master bela diri. Perbedaan antara keduanya seperti tebing. Zhao Feng mengedarkan Lily Floating Fairy secara maksimal, tapi dia masih merasakan angin di belakangnya semakin dekat dan dekat. Sangat cepat. Zhao Feng memperkirakan bahwa kecepatan lawan setidaknya 2 kali lipat kecepatannya. 15 napas kemudian, tetua berjubah abu-abu itu berada dalam jarak 10 yard dari Zhao Feng. Zhao Feng mengambil napas dalam-dalam dan mendorong teknik pernapasan persimpangan udara hingga batasnya. Di bawah situasi itu, kecepatan Zhao Feng bahkan 10 hingga 20% lebih cepat dari biasanya. Feri terapung ringannya hanya membutuhkan sedikit lebih banyak kesempurnaan untuk mencapai level tinggi. Dia harus dihilangkan. Hati sesepuh bergetar saat dia melihat potensi Zhao Feng. Jika seorang jenius seperti dia hidup, dia akan bisa menjadi salah satu orang terkuat di Sun Feather City dalam waktu 10 tahun. Menutup, ini semakin dekat. Hanya ada 2 mil antara Zhao Feng dan gerbang sekarang. Tetapi pada saat yang sama, tetua berjubah abu-abu juga semakin dekat. Mati, penatua berjubah abu-abu mengirimkan telapak tangan yang bersinar emas. Saat dia melakukannya, gelombang udara menyerang Zhao Feng. Menjadi master bela diri, tetua berjubah abu-abu tidak perlu bertarung dalam pertempuran jarak dekat karena dia bisa menyerang melalui udara. Gelombang udara menghantam Zhao Feng terlebih dahulu. Feri spasial mengambang ringan. Zhao Feng tiba-tiba melompat. Teng, dia melompat lagi dan menggunakan gelombang udara sebagai pendorong. Apa? Serangan tetua berjubah abu-abu meleset. Lari. Zhao Feng mulai berteriak minta tolong sambil berlari, berharap bisa menarik perhatian. Mati, lompat ganda aku juga bisa. Penatua berjubah abu-abu itu juga melompat di udara. Menjadi salah satu tetua dari keluarga Qiu, dia secara alami memiliki akses ke keterampilan kecepatan peringkat puncak dan dia telah melatihnya ke tingkat tinggi. Teng, teng, Zhao Feng jelas bukan seseorang yang akan menunggu kematiannya dan pada saat yang penting, dia berhasil melompat 3 kali. Tapi dengan cara ini, keduanya menjadi lebih dekat. Kedua sosok itu mendarat di tanah pada waktu yang hampir bersamaan. Telapak tebasan awan, penatua berjubah abu-abu menyerang lagi, gelombang udara saja bisa langsung membunuh pembudidaya dari peringkat kelima. Zhao Feng menggunakan teknik dinding logam untuk memblokir segera tetapi bahkan saat itu, dia terluka. Jika itu adalah orang lain dari peringkat ke-6, mereka mungkin akan langsung lumpuh. Serangan melalui udara master bela diri dari peringkat ke-7 sedikit melemah karena kekuatan telah meninggalkan tubuh. Tetapi jika seseorang mencapai peringkat ke-8, serangan melalui udara akan setara dengan kerusakan yang mereka berikan pada pertempuran jarak dekat. Menurut legenda, jika seseorang mencapai peringkat ke-9, serangan melalui udara akan lebih kuat daripada serangan tubuh ke tubuh. Beruntung yang lebih tua hanya dari peringkat ke-7 dan bukan yang ke-8. Setelah Zhao Feng menerima beberapa pukulan lagi, dia menggunakan gempa susulan untuk mendorongnya maju lagi. Awan membuka pegunungan. Pada saat ini, pria tua berjubah abu-abu mengirim telapak tangan yang kuat dan menghancurkan ke Zhao Feng. Serangan ini tidak bisa dihindari. Jika itu adalah orang lain dari peringkat ke-6 di Sun Feather City, mereka akan kehilangan setidaknya setengah hidup mereka jika tidak semuanya. Di bawah tekanan, mata Zhao Feng didorong ke batasnya. Di matanya, gerakan sesepuh menjadi lebih lambat dan lebih lambat, bahkan perubahan di tubuhnya terlihat oleh Zhao Feng. Bahkan kekurangan kecil dari penatua terlihat olehnya. Telapak angin misterius. Pada saat kritis, Zhao Feng menggunakan langkah aneh. Zhao Feng tiba-tiba mengeluarkan yang satu dengan aura surga. Pada saat itu, adegan gadis yang menggunakan gerakan itu muncul di dimensi gelap gulita di mata kirinya lagi. Fakta bahwa dia telah menyalin satu Xin Wuheng dengan aura surga membuat Zhao Feng mendapatkan lebih banyak wawasan tentang telapak tangan. Gerakan macam apa ini? Penatua berjubah abu-abu itu merasa telapak tangan lawannya memiliki perasaan yang alami namun tak tergenggam. Telapak angin misterius. Zhao Feng melayang ke udara dan cahaya biru terbentuk di telapak tangannya saat dia menyerang. Telapak tangan tampaknya berasal dari alam itu sendiri. Awan membuka pegunungan. Keduanya bertabrakan dengan keras. Peng, sebuah lubang besar ditinggalkan di mana kedua gerakan itu bentrok. Zhao Feng merasakan kekuatan batin yang kacau dan sangat kuat menyerbu ke dalam tubuhnya, bahkan teknik dinding logam tingkat kelima tidak dapat menghentikannya. Perbedaan sebenarnya di antara mereka adalah tingkat kultivasi. Wah, Zhao Feng memuntahkan seteguk darah, tetapi masih menggunakan energi yang tersisa untuk mendorongnya lebih jauh. Bagaimana? Wajah sesepuh itu memutih saat darah keluar dari mulutnya. Jika ada penonton, mereka akan tercengang karena seorang master bela diri dari peringkat ke-7 telah dilukai oleh seorang pemuda peringkat ke-6. Dalam hal kekuatan, telapak tangan Zhao Feng saat itu tidak akan melampaui jari bintang, tetapi kedalaman keterampilan ini telah melampaui batas seni bela diri peringkat puncak. Ada penekan tertentu antara seni bela diri. Di atas seni bela diri peringkat puncak adalah seni bela diri suci. Perbedaan antara keduanya seperti langit dan tanah. Telapak angin misterius Zhao Feng telah melampaui serangan tetua dalam hal kedalaman. Ini adalah salah satu kelebihan yang dia miliki. Satu lagi adalah bahwa teknik dinding logam Zhao Feng telah mencapai tingkat kelima, membuat kekuatannya bahkan lebih kuat dari yang lebih tua.
Keuntungan terakhir yang dimiliki Zhao Feng adalah bahwa yang lebih tua telah terluka ketika melawan sosok perak dan Zhao Feng telah melihat luka yang diderita oleh yang lebih tua dan mengenai titik-titik itu dengan tepat. Oleh karena itu, penatua telah terluka dan dia bahkan tidak beristirahat atau menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi ada risiko kematiannya. Hahaha, kita akan bertemu nanti. Zhao Feng tertawa saat dia berlari menuju gerbang depan. Penatua berwajah pucat hanya bisa mengatupkan giginya dan menatap Zhao Feng yang melarikan diri. Zhao Feng semakin dekat dan semakin dekat ke gerbang depan dan pada saat ini, dia melihat lelaki tua berjubah abu-abu itu bergabung kembali ke dalam malam. Zhao Feng menghela nafas lalu mengambil beberapa pil obat. Di kamarnya, Zhao Feng duduk dengan kaki tertutup mencoba yang terbaik untuk pulih. Tanpa 10-15 hari pemulihan, saya tidak bisa sembuh total. Tapi tetua dari keluarga Qiu bahkan lebih terluka, Zhao Feng bergumam pada dirinya sendiri, wajahnya penuh gairah. Dia memiliki hak untuk bangga melarikan diri dari seorang master bela diri dan melukainya, tetapi Zhao Feng tahu bahwa ini hanya karena lawannya telah terluka dan telapak angin misteriusnya telah mencapai titik kritis. Untuk beberapa hari ke depan, Zhao Feng tetap di rumah, berkonsentrasi untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Saat dia pulih, dia tidak bisa melatih sebagian besar keterampilannya seperti teknik dinding logam dan jari bintang, jadi dia menggunakan waktu untuk mencoba dan mendapatkan wawasan dari dua adegan yang berbeda. Adegan itu milik gadis dari Ngarai dan yang lainnya dari Xin Wuheng. Langkah Xin Wuheng lebih mudah dipahami dan dalam 2 hari, Zhao Feng telah mempelajarinya. Kemudian, Zhao Feng mulai mendapatkan wawasan tentang telapak angin misterius dan jari bintang. Meskipun telapak angin misterius hanya satu gerakan, kesulitannya gila. Karena itu, kemajuannya lambat. Zhao Feng harus lebih berkonsentrasi untuk mendapatkan wawasan di Starfinger dan dibandingkan dengan misterius Wind Palm, itu lebih mudah. Fakta bahwa dia telah mempelajari gerakan Xin Wuheng membuatnya semakin mudah untuk dipahami. Perlahan tapi pasti, pencerahan jari bintang Zhao Feng telah mencapai tingkat keempat. Selama beberapa hari pertama, dia tidak bisa berlatih dengan baik karena dia masih terluka, tetapi ketika dia telah pulih 70 hingga 80%, Zhao Feng mulai berkultivasi sekali lagi. Ujung jari Zhao Feng menusuk berkali-kali, dan kekuatan batinnya menjadi semakin tajam. Sejak saat dia mempelajari gerakan Xin Wuheng, jari bintang Zhao Feng telah meningkat dengan kecepatan yang konyol. Tiba-tiba, cahaya biru samar keluar dari ujung jari Zhao Feng. Bangku gereja, sebuah lubang kecil muncul di dinding. Jari bintang spasial telah tercapai. Jari bintang spasial, kebahagiaan melonjak dalam hati Zhao Feng. Pada saat ini, jika ada orang lain yang hadir, mereka akan terkejut mungkinkah pemuda ini mencapai peringkat ke-7 di usia yang begitu muda. Semua orang tahu bahwa hanya master bela diri yang bisa melepaskan kekuatan batin mereka ke udara. Menyerang melalui udara ini adalah level yang diimpikan oleh sebagian besar pembudidaya. Tapi, Zhao Feng bukan seorang master bela diri, kultivasinya telah mencapai peringkat ke-6 belum lama ini. Ini semua karena jari bintang mencapai level keempat. Pada tingkat keempat, seseorang dapat memadatkan kekuatan batin mereka dan menembakkannya ke udara. Jelas, keterampilan ini jauh lebih sulit untuk dilatih sehingga orang lain, bahkan Penatua Zhao yang menjaga perpustakaan seni bela diri, baru mencapai tingkat ketiga saat itu. Penatua Zhao menduga bahwa keterampilan ini mungkin merupakan seni bela diri suci setengah langkah. Bahkan para jenius harus setidaknya berada di peringkat ke-7 untuk melatih keterampilan ini ke level keempat. Oleh karena itu, tidak pernah terdengar bagi para pembudidaya dari peringkat ke-6 untuk menyerang melalui udara. Merusak, cahaya hijau melintas di udara dan mengenai jendela 2 meter jauhnya. Astaga, suara melengking terdengar saat jendela pecah. Karena jari bintang baru saja mencapai tingkat keempat, kerusakan yang ditimbulkannya tidak tinggi, hanya kira-kira setengah dari kekuatan tempur jarak dekat. Namun meski begitu, jari itu masih bisa membunuh martial artis normal secara instan. Selama 2 hari berikutnya, Zhao Feng mengkonsolidasikan jari bintangnya. Di dalam pikirannya, dia masih mencoba untuk mendapatkan wawasan tentang dia yang memiliki perasaan surga. Buang. Zhao Feng entah bagaimana berhasil menusuk jari berturut-turut. Kerusakan yang diberikan oleh mereka adalah 60 hingga 70% dari serangan pertarungan jarak dekat, tetapi begitu jaraknya melampaui 2 meter, kekuatannya akan berkurang secara signifikan. Jika Zhao Feng membunuh, dia bisa membunuh hampir semua pembudidaya di bawah peringkat ke-7 hanya dengan satu jari. Zhao Feng yakin bahwa dia tidak akan begitu bingung dengan melawan tetua keluarga Qiu lagi. Zhao Feng berjalan keluar dari ruangan dan mencium udara yang menyegarkan. Kakak Feng sudah lama bermeditasi terpencil, jadi pasti ada semacam terobosan kan? Zhao Yufei berkata sambil tersenyum saat dia berjalan mendekat. Saya memiliki beberapa wawasan setelah KTT. Zhao Feng menjawab. Alasan utama dia tidak meninggalkan kamarnya adalah karena dia dalam pemulihan karena dia terluka parah hari itu. Mendengar ini, Zhao Yufei segera menjadi bersemangat. Menjadi tetangga, keduanya sering bertemu sehingga sedikit perdebatan tidak bisa dihindari. Zhao Feng masih menekan kultivasinya ke peringkat kelima, tetapi dia sering melepaskan aura satu dengan surga ketika berdebat dengan Zhao Yufei. Zhao Yufei meningkat pesat dan dia bahkan telah belajar seni bela diri peringkat puncak. Irisan angin spiritual, cahaya ungu muncul di jari-jarinya yang seperti batu giok saat dia memadatkan kekuatan batinnya ke telapak tangannya. Setiap irisan yang dia buat dengan itu bisa menembus batu. Irisan angin spiritual. Kapan Zhao Yufei memiliki keterampilan seperti itu? Zhao Feng berseru. Kedalaman spiritual wind slice hampir setara dengan jari bintangnya. Keuntungan dari spiritual wind slice adalah cepat dan tajam, sedangkan Starfinger berusaha keras untuk kekuatan murni. Haha, aku telah menjadi salah satu dari 4 jenius hebat, jadi ini adalah hadiah yang diberikan level tinggi kepadaku. Zhao Yufei berkata dengan gembira. Apa? Sepertinya beberapa hal penting terjadi saat dia pulih. Apakah saudara Feng tidak menerima hadiah apapun? Kali ini giliran Zhao Yufei yang merasa aneh. Tidak, Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Logikanya, dia seharusnya mendapatkan hadiah yang lebih baik daripada Zhao Yufei karena peringkatnya bahkan lebih tinggi. Kamu harus bertanya pada salah satu tetua, kata Zhao Yufei. Saat berdebat dengan Zhao Yufei, Zhao Feng menemukan berita mengejutkan lainnya. Orang yang mengikat pertama dengan dia di puncak, Xin Wuheng, telah menghilang ke udara tipis. Sudah 10 hari sejak akhir KTT. Mengapa dia menghilang tanpa jejak? Zhao Feng merasa bahwa ini tidak sesederhana kelihatannya. Bisakah Xin Wuheng dibunuh? Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Dia tidak dekat dengan Xin Wuheng atau apapun. Usai sparring, keduanya berpisah. Karena Zhao Yufei mendapat hadiah, aku juga harus mendapatkannya, pikir Zhao Feng dengan percaya diri. Lagi pula, dia telah mengikatnya terlebih dahulu. Tapi sekarang dengan Sun Wuheng pergi, dia yang pertama. Segera, dia tiba di perpustakaan seni bela diri di mana dia melihat Penatua Zhao. Penatua Zhao. Zhao Feng menyapa sesepuh yang mengawasi perpustakaan. Kamu datang kepadaku untuk mendapatkan hadiah, kan? Kelelahan tampak di wajahnya. Ya, itu benar. Zhao Feng tidak menyembunyikan niatnya. Penatua memandangnya dengan kekaguman dan perhatian, kamu melakukan lebih baik dari yang saya harapkan di puncak.
Kau menyanjungku. Jika saya tidak mendapat bantuan dari Penatua Zhao, maka saya tidak akan memiliki pencapaian seperti itu hari ini. Zhao Feng dengan rendah hati berkata, tidak sombong sama sekali, kamu memang jenius yang bisa dibentuk. Hanya beberapa hari yang lalu, aku meminta kepala keluarga untuk mengizinkanmu masuk ke lantai 3 perpustakaan seni bela diri. Lantai 3 perpustakaan seni bela diri. Jantung Zhao Feng dipercepat. Di Sekte Zhao, lantai 3 hanyalah sebuah legenda. Itu belum pernah dibuka sebelumnya. Lantai 2 sudah berisi seni bela diri peringkat puncak. Lalu apa yang akan dipegang oleh lantai 3? Kesombongan yang ditunjukkan Zhao Linlong pasti memiliki dukungan untuk itu. 8 atau 9 dari 10 terhubung dengan lantai 3. Meskipun tidak ada seni bela diri suci di lantai 3, masih ada beberapa seni bela diri suci sebagian untuk para jenius untuk mendapatkan wawasan. Mereka yang kultivasinya tidak cukup tinggi tidak akan mendapatkan apapun dari masuk. Oleh karena itu, lantai 3 ditutup. Hanya Zhao Linlong yang bisa masuk, meskipun kultivasinya berada di bawah peringkat ke-7. Penatua Zhao menjelaskan. Pemahaman ditunjukkan di wajah Zhao Feng. Zhao Linlong telah menjadi yang pertama di kontes perdebatan keluarga dan sebagai anak angkat dari kepala sekte, dia bisa masuk ke lantai 3. Terima kasih tetua karena memberiku kesempatan ini. Zhao Feng penuh rasa terima kasih. Sayangnya, kepala sekte benar-benar menolak ini. Penatua Zhao menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Ditolak. Dingin dan ketidakadilan merayap ke dalam hati Zhao Feng. Zhao Linlong hanya yang pertama di sekte Zhao, tetapi dia telah menjadi yang pertama di seluruh kota bulu matahari. Mungkinkah karena dia hanya murid cabang, sementara Zhao Linlong adalah kepala putra tiri sekte itu? Mengapa kepala sekte tidak setuju? Zhao Feng menarik napas dalam-dalam, dia ingin mendengar alasan pemimpin sekte itu. Apakah kamu bertemu dengan Qiu Mengyu setelah pertemuan puncak? Penatua Zhao bertanya dalam-dalam. Itu benar. Zhao Feng menjawab, penuh pengertian. Keluarga Qiu dan keluarga Zhao adalah musuh dan fakta bahwa dia telah menerima undangan Qiu Mengyu dengan mudah menimbulkan kecurigaan. 2 mayat ditemukan dan setelah diperiksa, kami menemukan bahwa mereka mati karena keterampilan yang mirip dengan jari bintang. Mata Elder Zhao menatapnya. Jari bintang. Zhao Feng berpura-pura terkejut apakah sekte itu berpikir bahwa aku membunuh mereka. Aku tidak percaya, bagaimana kamu bisa membunuh mereka berdua hanya dengan peringkat ke-5. Penatua menggelengkan kepalanya. Memang, keduanya sama-sama mencapai puncak peringkat ke-6 dan mereka adalah generasi yang lebih tua, sehingga mereka memiliki akses ke seni bela diri tingkat tinggi. Jika seseorang logis dan tidak terbelakang, mereka akan tahu bahwa pembunuhnya bukanlah Zhao Feng. Jelas, ini menurut logika. Penatua Zhao mungkin tidak akan bermimpi bahwa si pembunuh berada tepat di depannya. Seseorang melaporkan bahwa kamu secara pribadi pergi ke tempat Qiu Mengyu dan Zhao Tianjian dan rekannya, meninggal di dekat wilayah sekte. Banyak orang dengan posisi tinggi curiga Anda bekerja sama dengan keluarga Qiu untuk membunuh keduanya. Suaranya menjadi serius. Pertama, memang benar bahwa Zhao Feng telah bertemu dengan Qiu Mengyu. Kedua, Zhao Tianjian memiliki permusuhan dengan Zhao Feng dan dia meninggal tepat pada malam Zhao Feng kembali. Ini adalah alasan yang cukup untuk menimbulkan kecurigaan. Secara keseluruhan, dia hanyalah murid cabang. Tidak peduli apakah ada bukti atau tidak, pemimpin sekte akan menggunakan ini sebagai alasan untuk tidak membiarkan dia di lantai 3. Siapa reporternya? Mata Zhao Feng berkedut saat dia berpikir. Malam itu hanya ada Zhao Linlong, Zhao Yufei, Zhao Handel bersamanya. Yang paling dekat dengan kepala sekte tidak diragukan lagi adalah Zhao Linlong. Tingkat tinggi telah memerintahkan bahwa sebelum kebenaran terungkap, kamu tidak boleh meninggalkan pekarangan sekte Zhao. Penatua menghela nafas tanpa daya. Apa? Mata Zhao Feng berubah tajam. Apakah ini perintah kurungan? Apakah keluarga memberi saya perintah kurungan? Zhao Feng sepertinya disiram dengan air dingin. Dia telah mengambil tempat pertama di puncak, dan dia menerima perlakuan semacam ini alih-alih diperlakukan seperti pahlawan. Dia jelas bukan orang yang terbelakang, orang-orang yang bekerja sama dengan keluarga Qiu adalah 2 orang yang mati. Malam itu ketika dia kembali, itu jelas sudah direncanakan. Qiu Mengyu mengundangnya untuk memberi mereka waktu untuk menyiapkan rencana ini. Setelah rencananya berhasil dan Zhao Feng meninggal di dekat sekte mereka sendiri, bagaimana reaksi keluarga Zhao? Lebih jauh lagi, seorang jenius yang mati dari sekte cabang tidak akan banyak memotivasi level tinggi untuk menemukan si pembunuh. Santai, Penatua Zhao berkata dalam-dalam selama saya masih hidup, mereka tidak memiliki bukti untuk melakukan apapun kepada Anda. Aku akan memastikan untuk menemukan kebenaran. Terima kasih atas perhatianmu, Penatua. Zhao Feng penuh rasa hormat dan terima kasih. Sejujurnya, jika Zhao Feng tidak meminta Penatua Zhao membelanya, itu tidak akan sesederhana perintah kurungan. Perintah kurungan, saya tidak punya rencana untuk pergi kemanapun. Jadi apa yang bisa Anda lakukan? Zhao Feng tertawa dingin di dalam hatinya dan dia tidak bisa diganggu untuk menjelaskan. Dia hanya murid cabang, sekte tingkat tinggi tidak mempercayainya. Jika dia menjelaskan kebenaran, kekuatan dan kultivasinya yang tersembunyi akan menyebabkan berbagai masalah lain. Pulang ke rumahnya, Zhao Feng dengan tenang duduk dan berkultivasi, sekarang lukanya hampir sembuh total. Dengan budidaya peringkat ke-6, kekuatannya adalah tingkat atas di Sun Feather City, satu-satunya yang bisa mengancamnya adalah master bela diri. Selain itu, Zhao Feng tidak menempatkan orang lain di matanya. Aku akan meninggalkan keluarga Zhao, meninggalkan Sun Feather City dan melihat dunia luar. Zhao Feng memiliki keinginan seperti itu di dalam hatinya, dia telah kehilangan rasa memiliki di sini. Sejak hari dia melihat gadis misterius di ngarai, dia sangat merindukan dunia luar. Di dalam dimensi di dalam mata kirinya, telapak tangan gadis itu diputar bolak-balik. Sampai sekarang, dia masih belum memahami kedalaman yang terkandung di dalamnya. Dalam sekejap mata, setengah bulan berlalu. Zhao Feng menghitung hari dan menyadari bahwa dia baru berusia 14 tahun. Dia telah berlatih keras akhir-akhir ini dan Lihli Microstep telah mencapai level puncak. Dia menyadari bahwa pemahamannya tentang seni bela diri tingkat tinggi menjadi lebih mudah saat dia memahami yang satu dengan aura surga. Itu mirip dengan master bela diri yang mempelajari seni bela diri peringkat rendah, jelas, itu akan jauh lebih sederhana. Zhao Feng merasa bahwa bahkan jari bintang tidak tampak begitu sulit lagi. Sekarang, jari bintangnya tidak jauh dari tahap akhir tingkat keempat. Pada hari Zhao Feng berusia 14 tahun, seorang tamu datang ke keluarga Zhao. Pada saat ini, semua anggota inti tingkat tinggi sekte Zhao ada di sana. Selain Penatua Zhao yang menjaga perpustakaan seni bela diri, semua tetua lainnya hadir. Apa yang dimiliki keluargaku agar Tuan Ye datang secara pribadi? Kepala sekte tampak melihat sosok yang duduk di kursi kepala. Orang yang duduk di kursi pemimpin sekte adalah seorang pria parubaya berusia sekitar 35 tahun. Dia tampak seperti manusia fana, seseorang yang tidak berkultivasi. Tetapi setiap tindakan yang dia lakukan, setiap napas yang dia ambil, mengejutkan para tetua. Hanya orang-orang dari peringkat ke-7 atau lebih tinggi yang bisa merasakan bahaya yang memancar dari pria itu meskipun dia sudah menyembunyikan auranya. Saya mendengar bahwa keluarga Xin dan Zhao keduanya memiliki kejeniusan yang sangat berbakat. Saya di bawah perintah dari Lord Guanjun untuk menyelidiki ini.
Setelah ini dikatakan, tingkat pernapasan semua orang yang hadir meningkat. Tuan Guanjun, keringat dingin keluar dari kepala Zhao Tianchang. Menjadi kota di bawah kendali kota provinsi Guangjun, bagaimana mungkin mereka tidak tahu siapa Tuan Guanjun? Keluarga Zhao hanya berada di salah satu dari 12 kota di bawah provinsi Guanjun dan diktator provinsi itu adalah Lord Guanjun. Kisahnya adalah legenda itu sendiri. Lord Guanjun adalah salah satu dari 7 raja utama, dia memiliki kultivasi yang sangat tinggi. Rupanya, dia pernah sendirian membunuh 200.000 tentara, membunuh 18 master bela diri dari peringkat ke-7 atau lebih tinggi, dan membunuh jenderal musuh yang berada di peringkat ke-9. Rupanya, Lord Guanjun membunuh 5 binatang mematikan tingkat tinggi dalam satu pukulan, semuanya lebih kuat dari harimau gigi pedang bersayap 2 yang pernah ditemui Zhao Feng. Rupanya, dia telah mencapai peringkat ke-9 sebelum usia 30 tahun. Puluhan tahun kemudian, bahkan ada desas-desus bahwa dia telah mencapai jalur bela diri suci yang legendaris. Tidak masalah apakah legenda itu benar atau tidak karena Lord Guanjun adalah salah satu pembangkit tenaga listrik di negara ini. Apa yang keluarga Zhao dibandingkan dengan itu? Dan sekarang, Tuan Ye ini datang ke sekte Zhao di bawah perintah dari pria itu. Seketika, orang-orang yang hadir saling memandang penuh kegembiraan. Kami berani bertanya, siapa jenius yang dicari Tuan Ye? Zhao Tianchang menyeka keringat di dahinya. Tuan Ye ini berada di peringkat ke-9 dan dia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu tangan kanan Tuan Guanjun. Di seluruh Sun Feather City, hanya ada sedikit peluang untuk memiliki pembudidaya peringkat ke-8. Dengan kekuatan Master Ye, dia bisa membunuh master bela diri semudah dia membunuh kucing dan guguk. Dapat dikatakan bahwa keluarga Zhao tidak memiliki perlawanan terhadapnya. Menurut informasi saya, keluarga Xin dan Zhao sama-sama memiliki kejeniusan. Saya tidak tahu nama mereka, saya baru saja pergi ke keluarga Xin tetapi hasilnya mengecewakan saya. Tuan Ye tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Jelas, dia tidak bisa melihat Xin Wuheng, yang menghilang setelah puncak. Masih tidak ada tanda-tanda dia bahkan setelah 1 bulan dan selain Xin Wuheng, keluarga Xin tidak memiliki pemuda yang luar biasa. Tanpa nama, kami tidak tahu yang mana yang kamu bicarakan. Cahaya melintas di mata Zhao Tianchang. Tuan Ye dengan santai berkata itu mudah, keluarkan saja orang yang paling berbakat. Kepala sekte bertukar pandang dengan yang lain. Jika mereka berbicara tentang orang yang paling berbakat, maka mereka harus memilih antara Zhao Feng dan Zhao Linlong. Tapi Zhao Feng baru saja menerima perintah kurungan dan mereka curiga dia bergabung dengan keluarga Qiu. Haha, bisakah sekte Zhao bahkan tidak tahu kejeniusan mereka? Tuan Ye tertawa saat dia melepaskan auranya. Saat itu, tekanan di dalam ruangan meningkat. Tekanan yang tak tertahankan menghancurkan Zhao Tianchang dan kawan-kawan. Ada satu. Zhao Tianchang dengan cepat berkata kami memiliki seorang jenius yang luar biasa dalam sekte kami. Dia adalah putra saya Zhao Linlong. Dia mencapai peringkat ke-6 sebelum berusia 18 tahun dan dia telah memperoleh beberapa wawasan tentang seni bela diri suci beberapa hari yang lalu. Zhao Linlong, para tetua lainnya segera mengangguk setuju. Memang benar bahwa Zhao Linlong memiliki kultivasi tertinggi di antara anak-anak muda. Selain itu, dia telah memperoleh beberapa wawasan tentang seni bela diri suci parsial. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh beberapa tetua. Oh, bawa dia keluar. Tuan Ye tampaknya tertarik. Seseorang pergi menjemput Zhao Linlong. Segera, Zhao Linlong berpakaian emas masuk ke ruangan dan menyapa semua orang yang hadir. Ketika dia menemukan bahwa kepala sekte tidak duduk di kursinya yang biasa, dia sangat terkejut. Dari situasinya, tampaknya para tetua tampaknya takut padanya. 18 tahun, peringkat ke-6, rata-rata. Tuan Ye menganggukkan kepalanya sedikit, tetapi dia tidak tampak senang. Rata-rata, Zhao Linlong merasa kemarahan merayap ke dalam hatinya. Para tetua tampaknya juga tercengang. Bagaimanapun, hanya ada Zhao Linlong yang telah mencapai peringkat ke-6 sebelum berusia 18 tahun. Jelas, mereka tidak tahu bahwa Xin Wuheng dan Zhao Feng keduanya telah mencapai peringkat ke-6 dengan Xin Wuheng mencapai peringkat ke-6 puncak. Zhao Linlong hampir berusia 18 tahun dan Zhao Feng baru saja berusia 14 tahun. Bahkan dengan budidaya peringkat ke-5, jelas bahwa potensinya lebih tinggi dari Zhao Linlong. Tunjukkan padaku beberapa keahlianmu. Pria itu berkata tanpa ekspresi. Ya, Tuan Ye. Zhao Linlong tidak bisa menahan kegembiraannya. Dari makna di mata ayah tirinya, dia tahu ini adalah kesempatan untuk mengubah takdirnya. Jari awan spasial, Zhao Linlong berseru dan menggunakan langkah terbaiknya. Pada saat yang sama, dia juga menggunakan shadow step miliknya. Setelah menunjukkan keahliannya, Zhao Linlong tampak penuh percaya diri. Setiap jari yang dia dorong keluar sepertinya meledak di langit. Bagus, bagus. Para tetua hanya bisa menganggukkan kepala dan bersorak untuknya. Tapi di kursi tertinggi, Tuan Ye duduk tanpa ekspresi. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Penampilan Zhao Linlong memang hebat. Membuang fakta bahwa dia memiliki kultivasi tertinggi, setiap keterampilan yang dia tunjukkan adalah sempurna. Jari awan spasialnya sekarang bahkan lebih baik daripada yang ada di puncak dan langkah bayangannya mendekati level maksimal. Zhao Linlong mulai bekerja lebih keras setelah kekalahannya dan di bawah tekanan, kekuatannya menjadi lebih besar. Bahkan beberapa peringkat ke-6 dari generasi yang lebih tua bukanlah lawannya. Tidak buruk, kepala sekte dan tetua mengangguk. Dari sudut pandang mereka, kekuatan Zhao Linlong memang tingkat atas di Sun Feather City. Mereka menoleh ke Tuan Ye. Tuan Ye, bagaimana perasaanmu? Zhao Tianchang mau tidak mau bertanya. Setelah putra tirinya Zhao Linlong dipilih oleh Istana Guanjun, masa depannya tidak dapat diperkirakan. Hanya masalah waktu sebelum Sun Feather City dikendalikan oleh sekte Zhao. Para tetua lainnya memandang dengan penuh harap. Jadi, begitu. Kata-kata itu seperti palu yang menghantam Zhao Tianchang dengan keras. Bagaimana ini bisa begitu-begitu? Begitukah? Wajah Zhao Linlong memerah. Kemarahan melonjak di hatinya. Menjadi jenius dengan kultivasi tertinggi di Sun Feather City, dia hanya menerima ulasan biasa-biasa saja. Oh ya, Linlong, bukankah kamu mendapatkan sesuatu dari seni bela diri suci parsial? Pemimpin sekte memperingatkan. Seni bela diri suci sebagian. Ya, mata berbinar di antara para tetua. Hehe, beberapa minat akhirnya terlihat di mata Tuan Ye. Ya, ayah tiri. Zhao Linlong menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya. Tiba-tiba, auranya berubah. Pada saat ini, Zhao Linlong memiliki aura yang dimiliki Xin Wuheng pada hari puncak tetapi jauh lebih redup, hanya sekitar 1/10 dari yang terakhir. Sikap mengalir angin. Gelombang angin yang tak terlihat menyapu semuanya dalam radius beberapa meter. Sapuan kasual ini dapat melukai sebagian besar pembudidaya di bawah peringkat ke-7. Bagus, para tetua tidak bisa menahan tepuk tangan. Inilah yang benar-benar mereka rasakan di hati, mereka tidak berakting. Wawasan mereka yang diperoleh ke dalam seni bela diri suci parsial tidak lebih kuat dari Zhao Linlong. Setelah sorakan mereka sekali lagi menatap guru Ye dengan penuh harap. Seharusnya tidak ada masalah kali ini, kan? Senyum tipis muncul di wajah Zhao Linlong. Ini yang kamu sebut wawasan dari seni bela diri suci parsial.
Kekuatannya bahkan tidak lebih kuat dari jari awan spasial Anda. Anda bahkan belum menyentuh sudut seni bela diri suci. Tidak berguna. Suara dingin dan tanpa ekspresi terdengar di dalam ruangan. Segera, keheningan yang mati jatuh. Bagaimana ini mungkin? Zhao Linlong merasa agak tidak puas. Namun, pria yang duduk di sana adalah salah satu dari sedikit peringkat ke-9 di negara itu. Peringkat ke-9 dari jalan bela diri. Bahkan jika mereka tidak puas, mereka tidak memiliki keberanian untuk menegurnya. Jenius yang saya cari, bukan dia. Tuan Ye berkata dengan kasar. Pada hari pertemuan puncak, kedua korps Guanjun tidak mengetahui nama Zhao Feng dan Xin Wuheng, tetapi mereka telah melihat potensi dan bakat mereka. Potensi keduanya menduduki peringkat 5 besar Provinsi Guanjun. Dan kinerja Zhao Linlong bahkan tidak mampu mencapai 20 besar. Tuan Ye, kultivasi Linlong adalah yang tertinggi di antara generasi muda. Zhao Tianchang berkata tanpa daya. Pada saat ini, para tetua lainnya menyadari siapa yang benar-benar diinginkan Tuan Ye, tetapi mereka telah mengurung orang itu. Inilah alasan mengapa Zhao Tianchang tidak menyebutkannya. Beberapa detik hening. Panggil semua anak muda dari peringkat kelima atau lebih tinggi di sini. Tuan Ye memerintahkan. Zhao Tianchang segera melakukan apa yang dia katakan. Segera, Zhao Yufei, Zhao Qi dan Zhao Han semua datang ke kamar. Hanya ada 5 pemuda yang telah mencapai peringkat kelima: Zhao Linlong, Zhao Feng, Zhao Yufei, Zhao Qi, dan Zhao Han. Tapi yang hadir hanya 4 orang. Orang ini berasal dari Provinsi Guanjun. Anda semua harus tampil baik dan jika Anda terpilih, Anda mungkin akan dibawa ke Istana Guanjun. Zhao Tianchang menjelaskan. Segera, harapan muncul di wajah mereka. Dibandingkan dengan Istana Guanjun, keluarga Zhao mereka hanyalah seekor semut. Jika mereka dipilih oleh Istana Guanjun, masa depan mereka tidak dapat diukur. Orang pertama yang muncul adalah Zhao Han. Ketika dia naik, kekuatan batin yang kuat dan dingin mengalir keluar dari tubuhnya. Berfokus hanya pada kultivasi tidak baik. Tuan Ye menggelengkan kepalanya. Harapan padam dari mata Zhao Han. Di mata Master Ye, penampilannya jelek. Adegan itu menyebabkan Zhao Linlong menghela nafas dan bahkan merasa sedikit baik. Zhao Qi kemudian naik berikutnya. Rata-rata, pemahaman Anda dapat dikelola. Reviewnya sedikit lebih baik dari sebelumnya. Akhirnya, giliran Zhao Yufei. Zhao Yufei adalah yang termuda dan karena itu, dia pergi terakhir. Dia segera melakukan slis angin spiritualnya dan di bawah penggunaan teknik pernapasan persimpangan udara, semua gerakannya indah. Akhirnya, cahaya datang dari mata Tuan Ye yang tanpa ekspresi tidak buruk. Tidak buruk, ini adalah ulasan terbaik yang dia berikan. Wajah Zhao Linlong sangat jelek. Dalam hal kekuatan dan kultivasi, dia dengan mudah melampaui Zhao Yufei. Tapi Zhao Yufei baru berusia 14 tahun, oleh karena itu, potensinya jauh lebih besar. Para tetua tercengang, mereka tidak pernah berpikir bahwa yang paling penting dilihat oleh Tuan Ye adalah Zhao Yufei. Tetapi jika mereka memikirkannya secara logis, Zhao Yufei berasal dari cabang sekte utama dan di bawah kondisi sumber daya yang rendah, dia masih melampaui apa yang dicapai Zhao Linlong pada usianya. Dia baik-baik saja, tapi dia bukan orang yang ada di laporan. Alis Tuan Ye berkedut. Tidak baik. Hati Zhao Tianchang dan kawan-kawan terkepal. Tapi saat berikutnya adegan yang paling tidak diinginkan terjadi. Tuan Ye masih ada seorang jenius yang bahkan lebih baik dariku. Zhao Yufei memberitahu Guru Ye. Dari saat dia memasuki ruangan, dia bertanya-tanya mengapa Zhao Feng tidak hadir. Hanya dia yang tidak tahu bahwa Zhao Feng telah ditempatkan di bawah perintah kurungan karena dicurigai melakukan pengkhianatan. Dalam kondisi itu, Zhao Feng dikeluarkan. Masih ada satu lagi. Wajah Tuan Ye menjadi gelap saat dia mengamati para tetua. Mereka yang dilihat oleh Tuan Ye merasa seolah-olah ada pisau yang mengirisnya. Tuan Ye, situasinya seperti ini, masih ada pemuda di sekte, tapi dia dicurigai mengkhianati keluarga. Diam. Kemarahan melonjak di wajah Tuan Ye. Saya tidak peduli apakah dia pengkhianat atau bukan, saya hanya ingin kejeniusan saya. Suaranya yang kuat bergema di dalam ruangan. Zhao Linlong dan yang lainnya dari generasi muda merasa kulit mereka menjadi dingin. Hanya suaranya saja yang bisa menyebabkan tekanan seperti itu. Sulit membayangkan kekuatan macam apa yang dimiliki oleh peringkat ke-9. Ambil Zhao Feng. Zhao Tianchang berhasil memeras kata-kata ini. Para tetua menghela nafas dalam hati mereka. Tinju Zhao Linlong mengepal dan giginya terkatup, penuh kengganan. Bagaimana jenius teratas dari keluarga Zhao digantikan oleh seseorang dari sekte cabang? Zhao Feng tidak akan dipilih olehnya. Bahkan jika dia, jadi apa? Aku masih akan membuatnya kehilangan muka. Zhao Linlong berkata dengan muram. Nanti, seorang pemuda tampan berjalan dengan mantap ke dalam ruangan. Siapa yang datang ke keluarga Zhao hari ini? Dari situasinya, tampaknya para tetua dan pemimpin sekte semuanya berada di bawah perintah dari pria di kursi teratas. Saat dia membuka mata kirinya, dia merasakan tekanan kuat yang memancar darinya. Yang lebih mengejutkan adalah kekuatan batinnya telah mencapai tingkat yang ekstrim. Jika kekuatan batin Zhao Linlong dikatakan sepetak air dingin, maka kepala sekte bisa dikatakan mandi air panas mendidih. Tapi dibandingkan dengan pria berpakaian hijau ini, dia seperti logam. Kuantitas dan kualitasnya telah mencapai puncaknya. Sangat kuat. Zhao Feng dengan cepat menutup kemampuan mata kirinya. Orang di depannya mungkin adalah orang terkuat yang pernah dilihatnya sejauh ini, tidak termasuk gadis di ngarai. Siapa namamu? Tuan Ye bertanya. Zhao Feng. Suara itu mantap, tidak buruk. Ketertarikan terlihat di wajahnya. Aura dari napasnya tidak membuat pemuda di depannya panik dan entah bagaimana, dia merasa bahwa dia tidak bisa melihat menembus dirinya. Kultivasi Zhao Feng yang sebenarnya berada di peringkat ke-6 dan ketika dia ingin sepenuhnya menyembunyikannya, bahkan Tuan Ye tidak dapat dengan mudah melihatnya. 60.